online ini. Perkenalkan saya biasa dipanggil Oit. Dulu saya juga seangkatan sama Bu Kiki. Lulus tahun 2001 dari SMA 1 Curug. Bedanya begitu lulus SMA, saya langsung kuliah di Surabaya. Jadi mungkin dari 17 tahun yang lalu nggak pernah ketemu sama Bu Kiki lagi, tapi sama Pak Aliman, Pak Kusmayadi, dan Kak Putra masih ada pertemuan beberapa tahun terakhir lah. Sekarang saya tadi udah disampaikan preambul sama Bu Kiki bahwa saya sedang menempuh studi doktoral di jurusan Teknik Lingkungan ITS Surabaya. Sebelumnya juga saya S1 dan S2 juga di Surabaya. Terakhir saya S2 itu tahun 2011, sudah lama lulusnya, dari ITS Surabaya juga dari jurusan Teknik Kimia. Kebetulan S1 saya Teknik Kimia juga. Jadi mungkin kalau adik-adik ada yang dari backgroundnya jurusan IPA dan berencana untuk masuk bidang engineering, nanti mungkin bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaannya apa tentang potensi bidang studinya, kemudian potensi pekerjaan dan lain-lain. Di sini juga ada Pak Kusmayadi. Pak Kusmayadi ini tadi mungkin belum jelas disampaikan, beliau backgroundnya nanti akan disampaikan bahwa beliau backgroundnya agak unik gitu, teknik metalurgi ya Gus ya. Metalurgi itu material, saya lupa metalurgi. Nah, metalurgi ini jurusan langka gitu kan. Jurusan cukup langka di Indonesia. Nanti mungkin adik-adik bisa eksplor lebih jauh. Bisa eksplor lebih jauh. Kalau ke depan mau kuliah di bidang apa, pilihan karir bagaimana, mungkin kami bisa sedikit share tentang pengalaman kakak-kakak ini dalam menjalani studi sampai kemudian menjalani karir yang saat ini kita tempuh. Saya kira itu sih. Saya kira mungkin kita sesi hari ini lebih banyak diskusi saja. Oh ya, saya domisili saat ini dari Surabaya, adik-adik. Kita dari kota yang berbeda, tapi mungkin dari pertemuan ini kita bisa memetik manfaat dan hikmah lah. Mungkin harapan saya seperti itu. Dari saya sebagai pembuka cukup itu, Bu Kiki. Nanti mungkin lebih banyak diskusi saja. Terima kasih. Oke, makasih Pak Khalid. Kita lanjut yang berikutnya. Kenalan lebih dalam kali ya ke Kak Kus. Kak Kus Ya, Kak Kus, silakan Kak Kus. Kak Kus Hiro. Benih nih, anak benih metalurgi. Ya, makasih Bu Kiki, Pak Putra, Kakak Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama Kusmayadi. Dulu di SMA dipanggil Kusiro Mayasi. Itu sejarahnya panjang. Sejarahnya panjang, dikasih sama Pak Azwardi dulu. Kalau masih ada lagi ya, meninggal ya, ada ya. Enggak, almarhum. Almarhum ya. Kakaknya Pak Bastari. Pak Bas ya? Iya. Bukan. Saudara bukan, kan? Oh, bukan. Yang satu lagi, Pak Mul. Pak Mulyan. Pak Mulyan ya. Ya, dikasih sama Pak Azwardi dulu, zaman pelajaran bahasa Inggris. Tamat sekolah 2001, seangkatan sama Bu Kiki. Nggak lama juga udah balik Curup. Habis itu sempat kuliah di kimia Unpad, cuman kurang cocok soalnya. Terus pindah ke teknik metalurgi UI. Kalau yang belum tahu, teknik metalurgi itu ilmu bahan, ilmu material. Jadi kita belajar camano caronyo ngolah bahan, misalkan logam dari batuan yang lain, sampai ke rekayasa engineering, camano caronyo supaya logam ini sesuai dengan kebutuhan desain. Gitu. Tamat tahun 2007, agak telat terus terang. Setelah itu berkarir di migas, di minyak dan gas. Awalnya kontraktor konsultan, terus terakhir di Pertamina, Pertamina West Madura Offshore di Madura. Bapaknya sering ketemu Oit kalau lagi ke Madura, ke Surabaya. Sekarang jadi konsultan untuk Sonangol, oil and gas company di Angola. Sudah jalan 2 tahun, jalan tahun ketiga.
Mungkin itu yang bisa disampaikan pembukaannya kali ya. Put, Ini sama jam berapa di situ, Gus? Di Angola, Gus? Kini baru jam 7.49, masih pagi. Pagi ya. 7.49. Beda 6 jam 6 pas jam ya. sama Jakarta ya. Oh iya, tinggal di Jakarta domisili Jakarta, keluarga di Jakarta, tapi merantau di Afrika gini, di Angola, di apa namanya, Afrika Barat bagian tengah. Gitu, di bawah Afrika Barat Kongo, bagian di tengah. atas Namibia, gitu, dekat Afrika Selatan. Dekat sebenarnya. Deket Talang Benih itu. Udah. Berapa jam? Ini apa namanya, Lubuk Kembang. Tembus lah Skuring dah di Angola dia. Mutar dikit lah. Mungkin itu kali, Bu Vicky, Pak Putra. Oke, makasih Kak Kus. Yang berikutnya kita lanjut ke Pak Dokter mana dulu? Dokter Putra, Dokter Aliman nih? Pak Aliman lah. Aliman dulu, oke, Aliman. Oke, Pak Alim, silakan Kak Alim. Ya, perkenalkan adik-adik semua, anak Semansa atau Semunsa, sesuai dengan yang dipanggil tadi, nama Kak Alim. Samo, satu angkatan sama Ibu Kiki dan kakak-kakak yang lain, tamat 2001. Rumah orang tua itu di Perumnas di Curup ya, di Curup. Jadi masih di situ, tapi kini berdomisili di Padang. Dan profesinya juga sebagai guru geografi. Juniornya Bu Sur ya? Bu Sur ya, Bu Kiki ya? Nah, Masih ada kan Bu Sur kan? Masih belum pensiun kan? pindah aja. Guru geografi. Siapa guru geografi ini? Itu Bu Sur dah. Mana Bu Masih Kiki tadi? ya, gitu ya. Lagi keluar kali. Terus apa lagi ya? Dari S1 di Padang, S2 pun di Padang, terus kemarin baru selesai S3 di Malang, makanya bisa sering ketemu sama Kak Oid di Surabaya, ngambil S3 pendidikan geografi juga. Dan dulu di SMA memang di jurusan IPS. Jadi kalau misalkan ada adik-adik yang hadir kini yang di jurusan IPS, bisa tanya-tanya atau diskusi arah alumni IPS itu kira-kira kemana arahnya, mungkin kita bisa diskusi lah sambil jalan aja. Barangkali itu aja dulu untuk sebagai pengantar, dilanjutkan ke Kak Putra dulu atau mungkin ke Bu Kiki tadi mana Bu Kiki? Udah hadir. Ya. Silakan Bu Kiki. Ya. Bu Kiki, boleh sambil minum Bu Kiki? Boleh. Sambil makan boleh. Minta ke warung Bu. Masalah. Ngopi boleh. Ngopi ya. Boleh kopi. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir nih kita kopi curug atau kopi payang? Kopi curug enak lah. Iya, kopi sirup lah. Kopi payang. Oh, Iya sih. payang, kopi payang. Kopi payang sih, yang dapat nama Curup ya. Ini saya itu kan. Apa lagi, Ki? Oke, Kak Put, silahkan. Ya, lanjutlah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kedengaran nggak suara Bu ya? Waalaikumsalam. Dengar. Syukurlah. Jadi adik-adik semuanya dan kawan-kawan seangkatan ya. Angkatan 2001 ada Oid, ada Mang Alim, ada Mang Kusi, ada Bi Kiki di sini. Jadi nama sudah jelas. Nama saya ini agak kejawa-jawaan, jadi Putra Santoso. Tapi orang tua di Bengkulu, semuanya di Bengkulu. Jadi di sekarang kalau mertua saya juga bahkan orang Bengkulu ya. Dan istri saya juga alumni Semansa. Jadi saya menikah dengan alumni, dengan kalau dibilang adik kelas terlalu jauh nak Gus ya. Cucu kelas lah mungkin ya.
atau kemenangan kelas. Berondong ya, berondong. Ya berondong gitu ya, angkatan 2000 berapa ya, 2008 kayaknya, lupa saya angkatan istri saya. Jadi ya samalah dengan rekan-rekan yang lain, Mang Kusi, Mang Oid, sama Alim, juga Bu Kiki. Jadi saya dulu pas tamat langsung merantau dekat lah, merantau ke Padang gitu ya, ke Sumatera Barat. Dan kebetulan memang interest saya itu di biologi. Jadi dulu ya kalau kuliah sama Bu Betty itu semangat gitu. Sama Bu Eti juga semangat gitu. Jadi apa namanya, ngambil biologi 2001. Jadi saya biologinya biologi murni, bukan biologi keguruan gitu ya. Kemudian S2 juga ngelanjut S2 di biologi. Tapi saya S2 itu fokusnya ke genetik. Jadi kalau yang suka genetik mungkin nanti bisa ini ya. Jadi saya S1-nya masih general lah kalau S1 ya. Tapi S2 saya fokus ke genetik. Terus saya tamat S2 itu 2008. Iya, 2008. Kebetulan ya ketika itu ada rekrutmen untuk dosen di jurusan saya itu sendiri, di jurusan biologi. Jadi alhamdulillah sejak Desember 2008 itu jadi staf dosen di sana gitu, di jurusan biologi FMI Pak Unan. Nah 2013 itu sekolah lagi gitu ya, sekolah lagi merantau ke tempatnya Doraemon. Jadi ke Jepang. Alhamdulillah waktu itu ada beasiswa, jadi ikut seleksi beasiswa dari pemerintah Indonesia juga, dan beasiswa dari Jepang. Jadi saya dapat 2 beasiswa ketika kuliah itu, dan ya dengan support beasiswa itulah bisa bertahan hidup 4 tahun saya tinggal di Jepang gitu ya, karena dulu living cost-nya cukup mahal ternyata gitu ya. Jadi kalau dengan gaya hidup normal itu habislah agak 9 juta gitu ya, kalau gaya hidup jomblo normal gitu ya, yang tidak glamor. Tapi kalau mau glamor-glamoran lumayan besar living cost-nya ternyata gitu ya. Jadi 2017 saya pulang, dan sekarang kembali lagi ke jurusan di Padang. Jadi saya sesekali saja pulang ke Curug, karena mertua juga ada di sana, orang tua juga ada di sana, kita tinggal di sana. Jadi lebih banyaknya menghabiskan di Padang. Dan ya kalau nanti adik-adik ada yang curious itu kerjaan orang biologi itu apa gitu kan. Jadi salah satunya ya mungkin ya jadi peneliti, jadi staf dosen. Mungkin tidak sekeren kerjaan Pak Oid yang jadi Pak Direktur, atau Mang Kusi ini yang sampai ke Afrika mengembaranya gitu ya, mencari tambang di sana gitu ya. Jadi kalau kita di universitas itu dosen mungkin berbedanya dengan guru gitu ya, adik-adik mungkin banyak yang belum tahu. Dosen itu selain sebagai dia hampir 50-50 gitu ya, jadi separuh dia harus meneliti, ada kewajiban meneliti, dan separuhnya yang mengajar gitu. Jadi tidak sepenuhnya mengajar, maka harus selalu melakukan penelitian gitu sesuai dengan bidangnya. Itu aja Bu Kiki untuk perkenalan sama adik-adik. Oke, itu di perkenalannya. Berarti kita sesinya langsung tidak ketemu ya. Halo, tes. Halo. Kedengaran Ki, kedengaran. Sudah dengar Bu. Dengar. Oke, ya. Jadi kita langsung tanya jawab aja ya. Kita aja saja perkenalan singkat. Nah, untuk memperkenal lebih dalam, silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan sampaikan tangan, atau enggak silakan aktifkan kami. Bisa. Speakernya boleh. Speaker boleh. Oke, boleh. Berbagi cerita. Ada yang nanya, dak? Mamang-mamangnya ini bisa berbagi cerita. Ini ya. Iya, mumpung gratis ya, belum dipungut bayaran. Jadi Bu Gigi, Susah loh. Supaya tidak lupa, adik-adik semua, sebenarnya selain kita berlima alumni 2001, sebenarnya juga
banyak sekali. teman kita yang memang Mm-mm. sudah sangat malang melintang sekali di dunia pekerjaan dan sangat Ya. sukses. Namun Betul. untuk sementara ini kita hadir berlima dulu. Nanti kita coba lihat seperti apa respon dari adik-adik ya. Karena banyak kita alumninya juga ada 300-an lebih Kalau kan. Ya, ya. Mhm. Ada yang di Unilever, Kak Diki kan di Banyak. Unilever gitu ya. Ya. banyak. Alhamdulillah sih tamatan alumni Sumunsa, alhamdulillah jadi orang Galuh ya. Ya, Nggak ada yang berubah kan? belum sih. Bukan orang ya. Oke, ada yang nak nanya? Ada yang ingin nanya, ada silakan. Jadi kita kan ngobrol santai aja ininya sistemnya ya. Ya, kalau boleh nambahkan, ngapo bisa tahu metalurgi? Sebenarnya dulu kalau ingat mungkin Oit sama Putra dulu ada alumni kita namanya Kak Hilman dulu, anak ITB. Iya. Fisika. Iya, betul. Ya, 98. dia balik ke Semunsa, terus dia cerita. Salah satu ceritanya itu yang paling berkesan itu masalah jurusan-jurusan, salah satunya tambang sama metalurgi waktu itu. Makanya bisa milih metalurgi itu salah satunya dari alumni. Jadi kalau ada yang ditanyakan cita-citanya apa, maunya apa, minatnya apa sih, boleh itu. Makanya aku juga bersedia untuk berbagi karena ingat aku sendiri pengalaman pribadinya milih metalurgi ini gara-gara Kak Hilman itu cerita waktu itu. Gitu. Ya, itu. Jadi perkenalannya, berarti kita sesinya langsung. Ya ketemu ya, halo tes. Boleh. Halo. Jadi kita langsung tanya jawab aja ya. Iya, Boleh. Jadi saya perkenalan singkat. Nah, untuk memperkenal lebih dalam, silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan sampaikan tangan atau enggak silakan aktifkan speakernya boleh. Ya aktifkan kamera Iya. juga bisa. Iya. Jadi mungkin Mumpung ada gratis ya, belum dipungut ini bayaran. mungkin banyak yang kelas Ayo, 3. malu, belum ada. Kelas 3, kelas 12. Ya banyak yang kelas 3. 11 gitu kan. Jadi kan ini tinggal hitung bulan nih mau tamat. Nah, itu kan mungkin bingung. Menentukan apakah memilih universitas, kemudian kampusnya mana, jurusannya mana, kemudian apakah memilih bekerja gitu. Itu mungkin hal-hal yang bisa didiskusikan gitu ya. Saya pikir rata-rata kendala kalau kita diskusi-diskusi sama adik-adik yang kelas 3 gitu ya. Kalau saya sering ketemu kunjungan-kunjungan ke sekolah di Sumatera Barat lah, karena saya kadang-kadang sering juga keliling karena Lanjutlah. nemanin orang olimpiade gitu ya. Iya. Itu sering. Nah, kebetulan sekarang juga saya di kampus itu jadi tim supporternya Pak Wakil Rektor 1 gitu ya. Jadi saya jadi salah satu staf ahlinya di sana. Nah, itu rahasia-rahasia kayak seleksi penerimaan mahasiswa jalur prestasi, kemudian seleksi jalur UTBK, sekarang kan UTBK namanya ya. Kalau zaman kita tuh SNMPTN apa UMPTN ya. Ini UTBK. UMPTN. Jadi ya kalau di beberapa universitas itu berlapis ininya kan, ada kemudian ujian mandiri gitu. Itu mungkin bisa kalau adik-adik ingin gitu ya, interest gitu ya, pengen seperti apa ininya kriteria itu mungkin bisa kita diskusikan gitu ya. Karena rata-rata tahun ini kebetulan saya juga terlibat di tim karena kita mensupport. Biasanya kan menentukan siapa yang akan lulus atau tidak itu memang ada kriteria, tapi nanti di final decisionsnya itu mainnya sidang orang-orang terbatas gitu ya. Nah sering kadang-kala kita moving. Kayak kemarin itu sebenarnya ada beberapa adik-adik kita dari Semansa yang mungkin skornya tinggi gitu ya. Tetapi ya itulah. Karena ada beberapa, misalnya kalau di SMA 1 ini kayaknya mungkin ada konsorsium perguruan tinggi sekarang ini untuk meluluskan adik-adik yang mau tamat SMA, kemudian yang memilih universitas, itu ada konsorsium, ada semacam kesepakatan dari konsorsium bahwa nilai rapot itu tidak jadi porsinya diturunkan gitu ya. Jadi mau rapotnya bagus apapun itu belum menjamin akan meninggikan grade.
Tapi nanti ada di sana namanya indeks kualitas sekolah. Indeks kualitas sekolah ini kalau dulu enak formulasinya cuma akreditasi sekolah. Kalau SMA 1 mungkin akreditasi kita udah sangat bagus gitu ya. Tapi ternyata sekarang itu universitas mulai menambang data yang diinput oleh sekolah masing-masing, itu di Dapodik namanya. Itu ditambang datanya. Dan dari sana kita bisa mengakses ini SMA 1 ini berapa indeksnya nasional. Salah satu indikatornya itu parameternya itu ini prestasi siswanya, kemudian nasional internasional ya, kemudian juga di 1 tahun 5 biasanya 3 tahun terakhir itu berapa persen yang berhasil di negeri. Nah itu menentukan ternyata gitu ya. Jadi kakak-kakak kalian yang tamat tahun lalu jumlahnya berapa, itu mungkin akan menentukan berapa besar kalian akan diterima, terutama jalur prestasi gitu ya. Jadi juga ternyata di apa? Kalau UTBK biasanya memang murni ujian dari ujian tulis itu. Tetapi kalau murni dari ujian tes itu, jadi mengabaikan nilai skor. Tapi kalau tes dia punya 3 jalur. Kalau di UNAN itu ada 3 jalur juga. Biasanya di Universitas Sains juga ada jalur mandiri namanya. Kalau kalian nggak lulus di jalur pertama, di jalur ujian tulis, nanti bisa mendaftar jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini juga terutama itu ini kan grade sekolah dan kemudian prestasi. Tapi nilai rapor itu tidak terlalu jaminan karena kita tahu kan nilai rapor itu ya bisa aja kali nilai ya. Jadi inputnya itu jadi nggak dipercaya gitu ya. Kita nggak percaya karena sering juga kedapatan bahkan nilai ujian kalau kami dulu namanya Eptanas ya, nilai ujian akhir. Kalau itu mungkin itu kita nggak bisa percaya. Mengapa nggak bisa percaya? Itu sering terbukti kita ketika di kampus, termasuk di biologi, di kedokteran, karena saya juga kadangkala join di kedokteran, itu kadangkala nilainya itu minta ampun bagusnya biologinya gitu ya, 90 di nilai ujiannya. Tetapi di universitas kita hadapkan dengan dasar-dasar itu saja, ya ini jadi memang bisa dipercaya. Aduh, aku merasa tersinggung ngasih nilai anak nggak dipercaya sama universitas gitu. Ya, jadi kalau ada juga jangan terlalu mengandalkan itu dan juga jangan berkecil hati kalau mungkin nilai rapornya sedang-sedang aja gitu ya. Tapi ya, faktor misalnya yang punya prestasi turunan itu ada satu ini ternyata yang dipertimbangkan ya. Kalau ada menulis buku, jadi ketika dia SMA itu menulis buku, kemarin ini saya lupa dari kedokteran, itu dia nulis bukunya publish, terus kita lihat bukunya bagus, itu dikasih skornya setara dengan prestasi internasional ternyata oleh universitas gitu ya. Jadi ternyata nggak terlalu sulit lah untuk menaikkan ini gitu ya. Nilai untuk jadi kalau karena saya bergelutnya di universitas, mungkin saya lebih banyak tahunya itu tentang bagaimana nanti adik-adik mau masuk universitas itu kira-kira kalau kan kita sebenarnya SMA 1 juga termasuk yang diprioritaskan untuk jalur prestasi gitu ya, karena kualitas sekolah termasuk yang top untuk di Bengkulu. Tapi kalau dibandingkan di luar mungkin kita harus juga bersaing gitu ya. Tetapi ini bagus juga gitu ya. Perlu dipertimbangkan yang seperti itu gitu ya. Selain juga jalur-jalur yang lain masuk universitas. Oke, ya. Ayo anak-anak silakan bertanya. Ini pada malu-malu ya Allah. Silakan nanya. Iya. Ini kasihan nanti si Oit sama Siku sudah tidur nih, enggak kan It? Siku supaya bangun itu gitu. Kalau langsung nanya mungkin bisa tulis di kolom chat aja dia. Iya, di kolom chat mungkin bisa nanya apa. Iya, boleh. Benar. Misalnya ketersediaan beasiswa. Jadi saya juga termasuk itu ketika tamat sekolah saya bimbang kenapa? Karena orang tua saya tidak mampu mensupport untuk SPP. Karena apalagi sekarang ya
Kalau kita misalnya kalau kalian mau Oh, lumayan. itu SPP-nya sampai ya tergantung grade sih. Biasanya kan sekarang pakai namanya uang kuliah tunggal. Jadi itu tergantung kepada bagaimana konversi dari penghasilan orang tua nanti. Itu nanti ada formulasinya. Kalian sendiri yang menginput berapa gaji ayah, berapa gaji ibu. Kemudian kalau kepangkatan juga seperti itu. Nanti kan dikonversi. Nanti bisa di kedokteran, kali di kedokteran Unan tuh ada yang SPP-nya sampai 25 juta satu semester ya. Yang untuk reguler ya, kalau non reguler udah jelas itu ratusan sampai 100 juta satu semester gitu ya untuk ini. Tetapi di kadang-kala kan jadi kebingungan nih. Saya mau masuk yang bagus-bagus tapi SPP-nya gimana gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali beasiswa, tidak seperti zaman kita baru tamat dulu Kawit ya. Dulu saya 2001 itu susah sekali cari-cari beasiswa, tapi sekarang itu kan sudah ada beasiswa memang mensupport orang-orang yang terkendala ekonomi yang di cover dengan apa namanya tuition fee-nya ini SPP-nya dibayarin, biaya hidup dibayarin, itu ada gitu, kalian bisa mendaftar. Jadi juga untuk ini kadang-kala universitasnya sendiri juga punya sumber dana yang bisa membiayai dan support. Jadi saya pikir kalau alasan ekonomi itu nggak jadi kendala lagi lah untuk sekarang itu adik-adik itu untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Selama tahu. Tapi kalau nggak tahu gimana ininya untuk apply-nya, karena kayak beasiswa untuk sekarang apa namanya? Kalau dulu bidik misi ya. Sekarang apa namanya saya lupa. Itu masih bidik misi. Masih bidik misi. Masih bidik misi ya? Yang satu ya. Ya. Jadi untuk beasiswa itu kan bagusnya memang di-apply bersamaan ketika kalian mendaftar di perguruan tinggi. Karena kendalanya begini, kalau kalian mendaftar itu di belakangan, misalnya nunggu setelah masuk, mendaftar ulang, itu biasanya kan main kuota. Itu tergantung kepada universitas. Memang biasanya universitas yang bagus itu memang punya kuota lebih besar. Kayak kita di Unan itu punya berapa ribu gitu ya. Tetapi karena lambat terakhir yang mengapply, tentu kita akan ini kesempatan akan sedikit gitu ya. Yang lain sudah duluan. Ini Mang Alim yang apa? Oke, mungkin saya mau Belakang Bu Gigi tambahkan aja. apa? Itu nggak menambahkan. Kan tadi awalnya tuh teknik kimia ya, It ya? Iya. Ya, Tujuan S1 SD-nya teknik kimia. Kenapa tiba-tiba pindah ke teknik lingkungan? Apakah pekerjaan atau karena ngapo gitu? Oke, jadi mungkin saya cerita dulu ke adik-adik teknik kimia itu apa. Dan kalau siapa tahu nanti ada adik-adik yang berminat masuk jurusan teknik kimia. Jadi teknik kimia itu kira-kira berbeda dengan kimia MIPA. Yang tadi kalau Pak Putra dia biologinya biologi MIPA. Tapi kalau sudah ada kata-kata tekniknya dia adalah ilmu terapan. Kalau di SMA kita banyak belajar bagaimana stoikiometri reaksi dan bagaimana menciptakan suatu senyawa baru dari campuran beberapa senyawa. Gambarannya kira-kira teknik kimia itu menjadikan skala reaksi yang kita pelajari di SMA itu menjadi skala pabrik. Misalnya bikin pabrik asam sulfat, bikin pabrik kapur misalnya, atau bahkan produk-produk yang sering kita gunakan sehari-hari, pabrik semen, pabrik gula, dan lain sebagainya. Sehingga engineer-nya atau insinyurnya adalah insinyur proses. Kimia hanya menjadi background saja, tapi dalam pelajarannya lebih banyak di tataran fisika dan matematika. Karena kita bicara soal desain dan perencanaan mesin-mesin untuk industri kimia. 2006 saya lulus dari teknik kimia di Surabaya, kebetulan di UPN Veteran Jawa Timur. Terus 2006 saya balik ke Kepahyang ya. Saya balik ke Kepahyang, tempat orang tua saya di sana. Tapi kemudian begini, saya sadari satu hal bahwa tidak ada jurusan yang kurang manfaatnya daripada jurusan yang lain. Ya. Mungkin adik-adik kalau mau kuliah punya pertanyaan, saya pilih jurusan apa sih dan jurusan apa yang kira-kira masa depannya bagus. Saya bisa sampaikan semua jurusan yang dibuka oleh perguruan tinggi oleh pemerintah saat ini adalah jurusan yang memang bisa membawa Anda ke tempat yang seharusnya. Jadi jangan pernah punya pikiran bahwa satu bidang itu lebih baik daripada bidang lain, atau mungkin dulu anak-anak IPA sering merasa lebih baik daripada anak IPS dan lain sebagainya. Ketika di titik kita menjadi sarjana, kita sadar bahwa semua itu
hanya soal di mana kita mengaplikasikan ilmu yang kita miliki. Misalnya kalau adik-adik kepengen jadi PNS ya, kepengen jadi pegawai negeri sipil, tapi ambilnya jurusan metalurgi seperti Kak Kusmayadi, tentu tidak bisa karena tidak ada formasi untuk jurusan metalurgi di dalam penerimaan pegawai negeri sipil. Ya, kalau sehingga Pak Kusmayadi harus berkiprahnya memang di kota besar, di Jakarta, di Surabaya, di pertambangan, bahkan di luar negeri. Sehingga kalau ada alumni metalurgi kemudian pulang ke Curup atau ke Kepayang, ya nanti kelihatan di pasar cuma nongkrong-nongkrong aja. Nah, sehingga kita menganggap bahwa oh jurusan itu tidak prospek misalnya. Ini yang harus dipahami bahwa setiap bidang ilmu dan jurusan itu punya tempat berkaryanya sendiri-sendiri ya. Jadi ketika adik-adik sudah memilih jurusan, maka saat itu sudah tentukan akan berkarya di mana, di kota mana, di bidang mana, di ranah pekerjaan seperti apa. Karena dengan kita menemukan lokasi yang tepat terhadap diri kita, insya Allah ilmu kita bermanfaat. Nah, saya lagi flashback ketika dari 2000 sampai 2009 saya di Kepayang, saya tidak menemukan aktualisasi ilmu saya yang tepat karena memang tidak ada industri kimia yang membutuhkan keahlian saya. Akhirnya saya kembali ke Jawa Timur lagi dengan studi lanjut di S2 sambil saya mencari ranah saya berkiprah menerapkan keilmuan. Alhamdulillah ketika saya kembali besar, saya kemudian bergabung di beberapa perusahaan konsultan proses engineer dan konsultan lingkungan, sampai sekarang kemudian saya membawahi beberapa perusahaan, diantaranya perusahaan konsultan dan perusahaan laboratorium pengujian. Karena sekarang pekerjaan saya lebih banyak berkiprah di bidang lingkungan hidup dan urusannya dengan Kementerian Lingkungan Hidup, maka saya merasa saya lebih bermanfaat kalau mengambil doktor risetnya dan tulisan-tulisan nanti di bidang lingkungan. Maka sekarang saya sedang ambil studi bidang lingkungan hidup. Bayangkan kalau misalnya saya tetap ada di Kepayang dan Curup, ya tidak membawa manfaat seperti seharusnya. Maka kalau saya pesan tadi dari sisi saya pengalaman saya, adik-adik harus sudah menentukan ya akan tinggal di mana ketika masuk ke sebuah jurusan. Karena sekali lagi tidak ada sarjana yang gagal. Yang ada adalah sarjana yang tidak mengaplikasikan ilmunya pada tempat yang seharusnya. Kira-kira itu adik-adik. Sehingga kita boleh bermimpi dan merancang masa depan seperti apapun. Kalau ada yang kepengen nanti setelah kuliah pulang ke Curup, pulang ke Kepayang misalnya, maka carilah jurusan yang sesuai dengan formasi-formasi penerimaan CPNS yang banyak setiap tahun diselenggarakan. Mungkin jurusan-jurusan studi pembangunan, pertanian yang kalian sering lihat. Jangan ambil jurusan teknik nuklir misalnya, karena tidak akan ada penerimaan sarjana teknik nuklir di PNS di Raja Lebong gitu kan. Nah itu kira-kira sudah mulai berpikir ke sana frameworknya. Itu begitu. Nah, ini yang lain pasti ada. Coba kita tanya aja nih Kak Oid, Kak Kus, salah satu yang aktif videonya. Ini ada 3 orang ini, AM Zahid Al-Mur. Yang mana ini? Yang tengah, yang kiri atau yang kanan ini? Yang mana yang Zahid nih? Yang Zahid yang mana ini? Mikrofonnya bisa dihidupin. Zahidnya tidak ada, Pak. Oh ya udah Temannya mewakili. Zahid, Pak. Bagi belajar, Pak. Oke, silakan yang mewakili di akunnya Zahid, silakan. Ada yang ingin disampaikan atau Ini jurusan IPA atau IPS? IPA atau IPS? 3 orang ini. IPA, Pak. IPA. Oke, silakan. Belum tahu, Pak, mau bertanya apa, Pak. Biar ini rencananya mau kuliahnya di mana nanti? Mau kuliah atau mau kerja? Ini prayoga ini mau tanya. Itu masalahnya, Pak. Belum tahu, Pak. Iya. Oke, prayoga itu prayoga angkat tangan tuh. Silakan prayoga hidupkan mic-nya. Bisa langsung nanya aja. Oke, silakan. FX prayoga. Oh, di chat. Di chat. Oke, monggo.
Jadi ya dulu saya sama lah ya, mungkin saya dulu memang kelas 1 SMA itu memang belum punya ini sih passion, istilahnya belum punya fokus saya ini mau apa. Cuman saya itu udah tahu saya itu sukanya meneliti karena saya tertarik dengan penelitian. Jadi dulu saya menargetnya memang kerjanya ke LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya. Oke, ini langsung aja mungkin ditanggapi pertanyaan dari, kalau masalah lintas jalur ini kan beda jurusan ya. Saya baca dulu. Ini Prayoga nanya, kalau masalah lintas jalur itu bagaimana ya Kak? Apa ada persyaratan atau kekurangannya gitu ya? Ini ada yang pengalaman lintas jalur nggak? Tapi saya banyak sekali yang bertemu dengan rekan-rekan yang ini ya. Mang Alim? Boleh. Ya. Boleh. Kebetulan memang sudah sejak 2006 memang bergelut di perbimbelan. Oh iya. Ini bosnya Nurul Fikri ini ya. Jadi ya sering sekali adik-adik mengalami kegalauan. Kalau bahasa anak zaman kini galau. Walaupun di SMA-nya IPA, tetapi ada kecenderungan untuk mungkin setelah tamat SMA ingin pindah ke jurusan IPS. Umumnya memang seperti itu. Memang banyak teman-teman yang di IPA mengambil pilihan jurusan atau kuliah di bidang IPS. Ya. Tidak masalah, ya kan? Yang paling penting ketika mengikuti, kalau ujiannya ujian tes UTBK, ya berarti memang mampu menyelesaikan soal-soal ujian tes itu. Kalau misalkan memang masuk melalui jalur non tes, kalau istilah kita dulu PMDK ya, PMDK. Istilah kita dulu PMDK, ya mungkin bisa diatur di sekolah di Semunsa, misalkan Zahid IPA, kemudian mau ngambil jurusan IPS. Itu ya, jurusan IPS-nya jurusan akuntansi. Ternyata di kelas 12 IPS ada namanya Felinda misalkan. Felinda anak IPS ngambil PMDK, ternyata sama jurusannya dengan pilihan si Zahid. Nah, ini kan sudah bersaing. Ya, bersaing ya kan? Sekolah sendiri. Nah, nanti Pak Putra yang akan memutuskan siapa yang akan kalah nanti, ya kan? Karena sesama satu sekolah sudah bersaing ya. Itu ya Kak Put ya. Iya. Jadi alangkah lebih baiknya di sekolah Bu Kiki ada guru BK kan? Ada. Ada berapa orang guru BK di situ? Media konsultasi. Ada berapa orang? Banyak. 6 apa 7? 6 atau 7. Nah, jadi adik-adik sekalian, guru BK kini bukan seperti guru BP zaman kami dulu. ruangan BK masih di situ, masih yang lama. Siapa guru BP kita dulu ya? Aku lupa. Pak Tobing. Oh iya, Pak Tobing. Ketahuan sering dipanggil. Oh iya, sering panggil. Oh iya, dia sebentar dipanggil. Dipanggil suruh fotokopi. Jadi adik-adik manfaatkan guru BK. Kalau zaman kini kan BK namanya kan. Jadi masuk ke ruang BK itu bukan sesuatu yang kesannya buruk atau mungkin jadi anak nakal. Bukan itu. Zaman kini berbeda dengan seperti zaman kami dulu gitu. Ruang BK atau ruang BP zaman kami dulu memang sesuatu yang agak dijauhi gitu, menakutkan lah istilahnya kan, karena ada buku merah apa buku hitam namanya dulu? Buku hitam. Jadi ditakut-takuti dengan buku hitam saja kami sudah takut gitu kan, apalagi masuk ke ruang BK atau ruang BP itu. Jadi nanti guru BK-nya bisa mengatur itu, bisa mengatur. Zahid mau ambil akuntansi di UI misalkan. Felinda tadi mau ngambil akuntansi di UGM. Nah, jadi di satu sekolah kita tidak bersaing dulu, kita bersaingnya dengan sekolah lain.
itu semuanya strategi. Strategi itu sebenarnya sudah ada sama Bapak Ibu guru di BK, tinggal adik-adik lagi yang memanfaatkan fasilitas itu. Gitu. Itu mungkin Bu Kiki, mungkin dari Kak Gus atau Kak Oke, ya, Alim makasih. ingin ditambahkan. Ya, kalau aku sih tidak ada pengalaman untuk pindah lintas jurusan ya, tapi ada pengalaman dulu kawan kosan itu dari Lampung dia anak IPS di SMA-nya, tapi ngambil kedokteran gigi. Boleh, bisa. Jadi waktu kita ngambil lintas jurusan itu, yang penting kan kita bayar agak lebih dikit, ngambil 2 formulir sama ujian 2 kali. Iya. Betul. Nah, selama kita bisa melewati ujian itu, lulus artinya ya udah ada masalah. Karena kan nanti waktu di kuliah nanti kan ada nanti ilmu pengantar di semester 1, semester 2 itu kan belum masuk ke inti, baru pengantar. Memang mungkin agak lebih berat mungkin belajarnya karena udah ada persiapan di SMA kan mungkin. Agak kerja keras. Tapi harusnya sudah ada masalah. Seperti yang Oi tadi bilang, waktu kita ngambil jurusan itu kan proyeksi ke depan, bukan ke belakang. Bukan lihat kita jurusan ini harus ngambil ini. IPS, tapi kalau kan benar. Proyeksi ke depan, kita pengennya berkarir di bidang ini di sini gitu. Jadi setelah evaluasi mungkin minatnya di sini, enak di sini, nanti mau berkarir di sini itu diambil di situ gitu. Tidak ada masalah seharusnya sih, tidak ada masalah selama kita bisa ujian lulus, tidak ada masalah, itu aja sih tambahan dari aku sih gitu. Betul. Ya, benar. Jadi mungkin saya juga mau nambahkan nih. Jadi kalau Alim tadi kan, Mang Alim tadi mengomen fokusnya kalau memang masuknya jalur prestasi. Tapi seperti yang kata Kak Kusmayadi tadi ya, kalau jalurnya itu jalur ujian tulis, itu semua ini kalian mau cross pindah dari IPS ke IPA, IPS itu sangat memungkinkan. Tapi memang biasanya gitu ya, survivalnya itu memang kalau background kita IPA itu memang akan survive di mana saja. Saya punya banyak rekan-rekan dulu seangkatan dia IPA, kemudian kuliahnya di hukum, S1-nya di hukum, kemudian ada di akuntansi. Itu ternyata mereka malah sangat ini gitu ya, rajanya gitu ya. Karena ya mungkin jadi memang seperti yang disampaikan Pak Kus tadi gitu ya. Tidak ya, kalau background IPS itu tergantung dengan komitmen diri sendiri lah. Kalau memang misalnya kalian meniatkan diri untuk kuliahnya di eksaktan, mengambil teknik, tapi memang harus ekstra karena basic kita kan memang tidak terlalu kuat dengan seperti misalnya teman-teman yang sudah duluan belajar kimia misalnya, kalau mau kini misalnya ambil IPS nanti kuliahnya mau teknik kimia, tapi bukan berarti tidak mungkin kan, itu banyak sekali yang seperti itu tapi ternyata bagus gitu ya. Di kami sendiri di biologi justru kadang-kala ada anak-anak ini loh, anak STM. Bayangkanlah gitu ya, anak STM tiba-tiba masuk biologi, itu masih sama eksakta, tapi dia kan ke biologi. Lalu juga ada juga anak-anak IPS juga, tetapi memang itu tergantung kepada kerja keras mereka. Kalau mereka kerjanya bagus seperti yang kata Kusmayadi tadi, struktur kurikulum, struktur mata pelajaran lah kalau kurang lebih ya di universitas itu, di tahun pertama itu memang lebih banyak didesain untuk basic. Jadi kayak memperkenalkan pengantar-pengantar gitu ya. Jadi kalau seandainya kalian juga bisa mengikuti itu dengan baik, insya Allah rasanya nggak terlalu ini gitu ya. Tapi mungkin untuk yang ekstrim, misalnya begini, kalau kita itu IPS lalu mungkin ngambil teknik fisika gitu ya, atau dari IPS nyebrangnya ke kedokteran. Untuk sekarang memang kedokteran kalau setahu saya ya, kedokteran memang excluding dia kalau backgroundnya IPS, karena yang mereka khawatirkan memang nanti kan tidak survive-nya mereka di sana, karena anak IPA saja kadangkala cukup kewalahan menghadapi ini gitu ya, kajiannya gitu ya. Tetapi untuk jurusan-jurusan lain masih sangat terbuka. Ingat, jurusan itu kayak di farmasi, di apa yang eksak, di teknik itu, saya banyak sekali teman-teman yang justru backgroundnya itu IPS, tetapi kemudian dia menjadi orang-orang yang survive di teknik, gitu, keteknikan, dan sebaliknya.
Ada orang teman saya dia sekosan sama dulu sekosan dia justru dihukum sekarang jadi pengacara gitu ya. Padahal dia dulu IPA gitu ininya. Jadi jangan khawatir lah. Kalau ingat kalau jalur prestasi itu kan sangat terbatas jumlahnya. Kalian targetnya jalur ujian tulis dong, fair gitu. Ini ada pertanyaan Betul. Lebih ini ya. dari Felinda. Valinda. Felinda nih. Oke. Felinda ya. Saya mau bertanya, kata orang-orang misalnya kita dari Curug mau nembak ke universitas besar, banyak yang bilang kuota kita di luar daerah, universitas pasti kecil. Dan apakah mungkin kecil kemungkinan kita untuk keterima di sana? Ini pandangan lama ini kalau saya bilang. Jadi kalau saya boleh menanggapi yang ini ya, Felinda ya. Jadi kalau untuk jalur prestasi memang ada formulasinya seperti ini. Jadi jalur apa namanya sekarang tuh Lim ya? Saya lupa kalau istilah banyak. Kalau saya dulu namanya jalur PMDK ya. SNMPTN apa ya? Ya, pokoknya jalur prestasi, jalur non tes lah sederhananya ya. SNMPTN. Ya, jadi itu memang masing-masing universitas itu punya kewajiban untuk memberikan kuota kepada daerahnya. Itu ada kewajiban. ITB misalnya itu punya kuota untuk Jawa Barat. UI juga seperti itu. Jadi memang ada kewajiban untuk memberikan porsi di daerahnya. Akan tetapi itu juga ada kewajiban untuk membuat kemerataan. Jadi kemerataan terutama kalau sekarang kan isunya nasionalisasi Nusantara gitu ya. Itu memang ada aturan khusus yang mengharuskan bahwa masing-masing provinsi itu distribusinya harus minimal terwakili untuk jalur prestasi. Termasuk misalnya kayak kita di UNAN itu harus menerima lamaran dari Papua sana. Jadi selama mereka melamar nanti dengan walaupun mungkin kadang-kala ketika di ranking itu nilainya nggak terlalu setara dengan teman-teman yang ini, tetapi atas dasar kemerataan itu tetap ada gitu ya. Walaupun makanya saya bilang kalau pertanyaan Felinda ini khususnya sebenarnya hanya untuk jalur prestasi. Ingat jalur prestasi itu kuotanya paling 25% dari total penerimaan per tahun itu 25-30%. Kita itu lebih banyak bersaing dengan bebas itu fair itu kan di jalur tulis gitu ya. Di jalur tulis itu mau kalian dari kampung saya misalnya di belakang Tabernas itu saja no problem, orang nggak mikir dengan kampung Anda, tapi yang penting skor ujian itu. Di skor ujian itu yang penting gitu ya. Jadi nggak akan mikir ini orang dari Curug, dari Bengkulu, dari Papua sana gitu ya. Tapi kalau jalur prestasi memang tadi memang ada aturan pemerintah yang mensyaratkan universitas itu minimal semacam bentuk terima kasihnya lah kepada daerahnya gitu ya. Jadi putra daerah di wilayah itu juga harus punya posisi gitu ya di sana. Tapi itu tidak besar. Tahun lalu saya ikut termasuk mensupport yang penerimaan di kedokteran UNAN. Itu kita mengkalkulasi itu banyak sekali di Sumatera Barat misalnya ketika kita ranking memang ternyata mungkin karena yang mendaftar itu banyaknya dari Sumatera Barat gitu ya. Jadi banyak sekali membludak yang grade-nya sangat tinggi-tinggi di kedokteran. Tetapi tetap kita harus menjaga kepada tetap proporsional. Yang dari Bengkulu juga harus dikasih kuota gitu ya. Jadi jangan takutlah kalau masalah dari kota kecil, dari kampung itu nggak ada kalau di universitas gitu ya. Cuman yang perlu dikhawatirkan itu adalah riwayat kakak-kakak kita. Jadi misalnya kalau kita di UNAN menerapkan begini, kalau misalnya ada yang lulus jalur prestasi tahun lalu, kemudian dia hengkang. Dia hengkang 1 semester kuliah, dia hengkang atau dia tidak daftar ulang setelah diluluskan. Nah itu memang kita akan memblacklist. Jadi ada hukuman untuk sekolah-sekolah ini biasanya. Itu akan terdetek dan itu misalnya semansa tahun ini misalnya diterima di kedokteran tetapi ternyata dia nggak daftar. Itu di blacklist. Kemudian untuk tahun besok itu akan dipertimbangkan. Kuotanya mungkin akan diminimalisir gitu ya, seperti itu. Nambahkan Put. Nambahkan. Ya, boleh Coach. Ya, jadi kalau pengalaman pribadi sebenarnya kalau untuk ujian tertulis benar kata Putra bilang, sebenarnya udah ada pembatasan. Ya hasil ujiannya aja yang akan menentukan. Cuma yang jadi masalah kan ujiannya ini. Pengalaman pribadi ya
Alhamdulillah sih waktu di SMA agak berprestasi sedikit ya. Bu Kusmayadi ini menempel baik ini. Adik-adik Kusmayadi ini di angkatan Janganlah, yang tinggi name-nya ini. Dia orang jenius. Ya alhamdulillah waktu itu jadi Ini nem guru tertinggi. fisika saya ini. Jadi yang masalah sama kita ini sebenarnya waktu ujiannya ini. Kita nggak kalah sama anak-anak kota, karena anak-anak kota ini banyak fasilitas yang mendukung dia untuk ujian ini, berlatih di ujian ini. Ya seperti Kak Haliman ini yang bantu. Dulu zaman kita di Curup itu bimbel tidak ada bimbel. Bimbel tidak ada. Bimbel tidak ada. Toko buku pun cuman 2 kalau nggak salah ya, 1 2. Itu pun sama ya. Iya di Pasar Tengah. Di Jalan jadi kita tuh tidak terbiasa untuk menghadapi soal ujian seleksi masuk ini. Iya benar. Sedangkan kita di SMA ini diajarkan untuk memahami. Nah, anak-anak kota ini banyak fasilitas untuk punya strategi untuk berperang cepat gitu loh. Ya bukan begitu ya Kak Kaliman ya. Jadi bimbel itu membantu kita untuk berstrategi bagaimana caranya memenangkan perang, bukan untuk memahami perang gitu loh. Nah, kelemahan kita di Curup memang itu lemah di strategi ini. Makanya kita setelah lulus itu langsung kabur kan, langsung lari ke Padang, langsung lari ke Palembang, Jogja, Bandung. Sampai perpisahan sudah ada lagi nggak ikut. Kebanyakan dari kita, saya pribadi pun tidak ada nggak ikut perpisahan karena apa? Karena ngejar bimbel. Harus bimbel. Anda udah daftar bimbel. Iya, ngejar bimbel. Nah, begitu di bimbel kaget ngapa perasaan berprestasi ya, berprestasi kok nilai tryoutnya kecil gitu loh. Karena kita ngerjakan soal itu sesuai prosedur, sesuai pemahaman, sesuai yang diajarkan sama guru, habis waktunya. Sedangkan soal itu ratusan. Tidak pakai trik. Jadi masalahnya di situ. Nah, tapi kan sekarang kan udah beda ceritanya nih sekarang, Sekarang kita ngambil informasi juga udah banyak di internet juga udah banyak tuh lah soal. Kalau kita kan dulu kan cari buku kan susah cari. Ada apa aplikasi ini nih yang belajar online nih? Ruang Guru. Nah, online juga banyak. Kalau dulu ya dulu kita harus pergi ke Bandung, ke Jogja untuk bimbel. Masalahnya di situ mungkin Put. Bukan di pembatasan di ininya, masalah kitanya aja kurang siap untuk perang gitu loh. Bukan berarti pemahamannya kurang ya, bukan berarti tidak bisa mengoperasikan tapi latihannya itu strateginya yang kurang. Gitu. Juga mungkin gitu, ini ya, kelemahan kita kayak di Curup itu akses memang hubungan kayak mungkin di Bengkulu sebenarnya kan ada Universitas Bengkulu, tapi kayaknya Curup mungkin terlalu jauh untuk dijangkau oleh Universitas Bengkulu, sehingga kayaknya hubungan antara universitas dengan sekolah-sekolah SMA itu tidak terlalu intim. Beda kalau kayak kita misalnya di Padang ini, saya bahkan di lab itu kadang-kala anak-anak SMA itu mereka datang untuk melihat riset atau datang untuk latihan penelitian. Jadi mereka memang sejak awal itu sudah ada kadang-kala baru kelas 1 SMA, tapi sudah mengakrabi dunia universitas, jadi kenal apa sih kerja orang di kedokteran, apa kerja orang di biologi sebenarnya, apa kerja orang di fisika. Jadi mereka ini sangat intens, mudah sekali interaksinya dengan dunia universitas, sehingga tahu nanti nggak bingung lagi nih jurusan saya nih kalau mau masuk biologi apa sih kerjanya, masuk hutan pelorotan atau apa gitu ya. Atau misalnya di kedokteran itu requirement-nya apa gitu ya. Selain juga tadi ya strategi, memang sukses untuk lulus itu kan apalagi jalur tes itu memang latihan yang ini gitu ya. Lebih baik berkeringat dalam berlatih gitu, nanti pas ujiannya berdarah-darah gitu ya kalau nggak latihan gitu ya. Jadi memang betul. Salah satu kelemahan mungkin ya memang kita di Curup itu interaksi dengan dunia universitas itu memang agak kurang gitu ya. Karena mungkin saya nggak tahu, mungkin UNIP terlalu jauh untuk menjangkau gitu ya, atau mungkin UNIP tidak punya program. Tapi kalau kita kayak di UNAN ini memang berusaha menjemput bola, biasanya anak-anak SMA itu kita undang, termasuk misalnya saya kalau ada mau rilis hasil penelitian, kita cerita-cerita hasil riset, itu biasanya kita sering ngundang siswa-siswa, sehingga nanti minimal memberikan khazanah buat mereka tentang dunia universitas. Jadi kita nggak mengarahkan mereka masuk biologi atau masuk apa, tapi bagaimana mengenal sebenarnya dunia universitas itu, sehingga
pengetahuan dan strategi untuk ke depan itu ada gitu ya. Termasuk tadi yang kata Pak Kusmayadi tadi, kata Kak Kusmayadi tadi ya, strategi-strategi tes itu ini juga ya. Sama kayak jalur ini. Kita sebenarnya kayak di UNAN itu, saya yakin setiap universitas ya, ada program namanya promosi. Promosi ini sebenarnya tujuannya supaya tidak berharap mahasiswanya akan masuk kampusnya, tetapi bagian kayak mengabdi kepada masyarakat lah gitu ya, supaya anak-anak SMA ini punya wawasan tentang dunia perguruan tinggi, kemudian strategi masuk. Nah, jadi biasanya kita di sana cerita kalau jalur masuk UNAN ini ada berapa jalur, apa persyaratannya. Kalau kalian masih kelas 1, kemudian sudah tahu dengan strategi-strategi itu, persyaratan apa yang perlu dipersiapkan, saya pikir kalian sudah punya misi. Di mulai dari kelas 1 SMA sudah sangat ini. Rata-rata kalau kita sering dikunjungi dari Pekanbaru ya, dari Pekanbaru, kemudian selain di SMA Sumatera Barat sendiri, itu rata-rata mereka paling tua itu kelas 2 kunjungan ke universitas. Jadi mereka request ke universitas dan kemudian nanti kita akan cerita masuk UNAN ini seperti ini jalurnya, kalau masuk kedokteran seperti ini jalurnya. Jadi mereka memang luar biasa. Kalau kita di Curup saya pikir belum ada yang seperti itu, tapi kayak di beberapa sekolah unggul kayak di Pekanbaru, di Sumatera Barat ini, mereka memang memberikan pemahaman kepada anak-anak itu sejak kelas 1. Jadi mereka bahkan kelas 2 itu udah jelas saya mau masuk jurusan ini. Kemudian strateginya sudah tahu mereka gitu ya. Dan salah satunya ini mungkin ya, kayak forum pertemuan kita hari ini, makanya kita juga sama-sama berpikir gitu ya. Ini mungkin oke lah, UNIP mungkin tidak bisa menjembatani SMA 1 itu untuk mengenal dunia perguruan tinggi, tapi saya pikir kita semua di sini, kakak-kakak kelas kalian itu kan rata-rata sudah menempuh, berpengalaman menjadi mahasiswa, hidup di dunia perguruan tinggi dan mengalami tes dan sebagainya gitu. Saya pikir itu akan sama nanti efeknya dengan orang-orang yang lebih duluan memiliki asosiasi informasi dengan universitas gitu ya. Itu saja saya bisa tambahin Bu Kiki. Apriansa, oke Apriansa, bisa mau ngomong langsung atau mau diinikan Apriansa, silakan. Atau di chatting bisa. Oh ya, bisa. Halo Kak. Ya, silakan Apriansa. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Ya, saya ada beberapa pertanyaan dari penjelasan kakak-kakak tadi kan. Pertama ini Kak, saya kan sempat membaca beberapa artikel begitu kan Kak tentang apa itu teknik metalurgi. Nah, setelah saya baca itu ada jurusan, ada universitas yang menyediakan jurusan teknik metalurgi dan material, ada universitas yang hanya menyediakan jurusan teknik metalurgi dan ada juga universitas yang hanya menyediakan teknik material. Pertanyaan saya, perbedaannya itu apa ya Kak? Terus Kak, boleh tanya lagi Kak? Iya boleh, sangat boleh. Ini kebetulan ada ininya nih, pakarnya metalurgi gitu ya. Terus pertanyaan kedua itu setelah saya menyimak tentang jurusan geografi, saya ada pertanyaan. Yang pertama, kan jurusan geografi ini di beberapa universitas itu ada yang menyediakan untuk program Saintek dan program untuk Sosum. Seperti di FMIPA Universitas Indonesia itu kan menyediakan jurusan geografi untuk Saintek. Sedangkan di Universitas Negeri Padang atau Universitas Pendidikan Indonesia itu menyediakan jurusan geografi untuk Soshum. Ya, seperti sebuah kontradiktif gitu Kak, berlawanan antara Saintek dan Soshum. Jadi pertanyaan saya, itu perbedaan geografi di Soshum sama geografi di Saintek itu apa ya Kak? Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Mayadi lah dulu menanggapi itu yang metalurgi. Sudah jawab kali ya. Wow, appreciate sama Apriansa nih. Berarti dia udah selangkah lebih maju nih kayaknya. Udah mulai browsing. Ini Apriansa. Ini salah satu peneliti SMA 1 gitu ya.
Jadi kemarin sempat menang penelitian. Ya, tapi kalau nggak salah, iya, sama si Junior. Jadi perkenalan. Silakan dijawab, Kak Kus. Ya, oke. Jadi awalnya ilmu bahan yang berkembang itu ilmu logam, metalurgi. Jadi awal di Indonesia itu universitas itu fokusnya ke ilmu logam, ilmu bahan. Yang menyediakan khusus untuk metalurgi itu dulu UI sama Ujani, karena Ujani di bawah Pindad ya ilmu logam. Nah, seiring perkembangan zaman berkembang nih material nih, tidak cuman logam, lari ke juga ada keramik, ada polimer, plastik, ada gabungan komposit, berkembang. Makanya ilmu bahan juga berkembang akhirnya jadi ilmu material. Nah, kalau dia menyebutkan cuman ilmu metalurgi, berarti fokusnya cuman ke ilmu logam. Ilmu lain biasa cuma dikasih apa ya, sekedar apa ya, overview aja ya, sekedar gambaran aja. Nah, kalau seperti ITB dia ilmu material karena datanya belakangan di masa yang kebutuhan juga bukan cuma logam lagi. Nah, dia juga pasti mempelajari ilmu bahan yang lain kayak keramik sama polimer. Gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Sebenarnya tidak jauh beda ya metalurgi material. Seperti UI sekarang dari ilmu metalurgi, dari teknik metalurgi sekarang jadi berubah teknik metalurgi dan material. Karena apa? Tidak cuma ngajarin ilmu logam, sekarang juga ngajarin ilmu tentang keramik dan ilmu tentang polimer. Polimer itu kalau kawan-kawan tahu itu namanya plastik. Karet, plastik itu polimer. Keramik itu bukan seperti vas bungo, bukan cuma itu aja. Banyak keramik di teknik itu yang butuh untuk aplikasi khusus untuk tahan panas kayak gitu. Nah itu belajar khusus tentang itu gitu. Nah kalau sudah masuk ke situ, nanti biasanya di tahun ketiga itu ada penjurusan, pengkhususan. Nak milih ilmu logam, nak milih ilmu tentang keramik atau nak milih tentang ilmu polimer itu pilihannya nanti di semester ke-5 biasanya, ke semester tahun ketiga. Seperti itu sih perbedaannya. Tidak jauh beda sebenarnya. Kayak gitu. Tapi hampir tidak ada sepertinya yang cuman khusus di metalurgi gini. Kecuali Unjani kali ya, Unjani karena dia fokusnya di bawah Pindad masalahnya untuk logam. Kayak gitu kali. Kayak gitu. Cukup menjawab dah, Apriansa, apa masih ada pertanyaan? Cukup, Kak. Oke. Yang tentang geografi nih. Oh iya. Jadi ini kebetulan sekali. Dokter ilmu geografi. Kebetulan sekali. Jadi kebetulan gini Kak Put, kini lagi ngikut webinar Ikatan Geografi Indonesia. Kebetulan pas hari kok lagi jalan via YouTube. Jadi memang para geograf se-Indonesia berkumpul. Oh gitu. Tadi pertanyaan, sebelum ke pertanyaan, mana pertanyaan tadi? Nih geografi itu kan ada di program Saintek, tapi ada juga di beberapa universitas. Iya. Zoom gitu kayak UNP. Gitu ya Priansa ya. Iya, Kak. Nah, jadi memang tidak usah bingung. Makanya kini di SMA ada lintas minat di geografi. Lintas peminatannya. Ada ya Bu Kiki di Semansa ada kelas 12 IPA belajar lintas minat geografi. Ada enggak? Tidak ada, Kak. Oh, tidak ada. Nah, masalah karena itu pilihan ya, pilihan dari sekolah dan juga pilihan dari siswa dan guru-guru gitu. Tapi di sekolah lain jurusan IPA itu ada yang juga belajar lintas minat geografi. Artinya siswa yang di jurusan IPA juga bisa belajar geografi. Wajibnya memang di jurusan IPS. Nah, tadi ada pertanyaan, geografi itu sebenarnya di IPA atau di IPS gitu. Jadi untuk adik-adik sekalian itu sudah dikirim di chatting. Geografi itu sendiri sebenarnya ilmu yang sangat luas gitu. Nah,
kenapa ada yang mengecekkan dari IPA, ada yang ngecekkan dari IPS, sebenarnya tidak masalah, tergantung minatnya kita aja kemana gitu. Misalkan Alfiansa IPA, ya kan, terus menyukai di bidang-bidang tentang penginderaan jauh, ya kan, tentang satelit, kemudian pemetaan dan sebagainya. Nah, di UGM itu difasilitasi, memang jalur masuknya dari IPA. Tapi ketika ada Afriansa berminat ingin jadi guru geografi, misalkan seperti kakak gini, kan guru geografi. Nah, maka yang kakak pilih adalah jurusan pendidikan geografi, yang jalur masuknya dari jalur IPS. Gitu. Jadi perbedaan IPA IPS itu hanya perbedaan penempatan awalnya memang di SMA, tapi ketika di kuliah kita tidak bicarakan universitas, itu kita tidak bicarakan lagi IPA IPS, karena di geografi kita belajar tentang alam dan juga belajar tentang manusia. Nah, itulah geografi, tidak bisa dipisahkan. Gitu. Jadi agak susah. Itu tuh pertanyaan yang dari zaman dulu pun juga bertanya seperti itu gitu. Makanya yang kurikulum yang kini di beberapa SMA itu ada yang IPA-nya belajar tentang lintas minat geografi. Karena apa? Karena seperti di jurusan-jurusan teknik, kemudian di di MIPA itu juga membutuhkan keahlian-keahlian kegeografian. Kami di biologi Bukan geografi ya, tetapi geografi ya. Kami di biologi di biogeografi. Di biologi itu ada 2 mata kuliah, fitogeografi, zoogeografi, itu mata kuliah wajib. Betul. Nah, jadi kalau masih betul biologi, itu. nanti. Makanya di SMA jurusan IPA, anak-anak IPA juga belajar geografi. Maksudnya bukan untuk supaya masuk ke jurusan geografi, tidak. Tapi maksudnya untuk membantu kelancaran ketika memang katakanlah misalkan di jurusan IPA yang membutuhkan kemampuan-kemampuan kegeografian, misalkan di teknik sipil. Di teknik sipil itu ya mungkin menggambar peta, membuat peta. Nah, itu kan butuh kemampuan pemetaan. Nah, di SMA itu dipelajari cara membuat peta gimana gitu. Atau mungkin cara mengetahui persebaran hewan dan persebaran tumbuhan di biologi, itu di SMA-nya juga dipelajari di geografi. Termasuk itu penginderaan jauh itu. Penginderaan jauh di biologi. Itu yang lagi ngetren gini. Mata kuliah khusus kan kali biologi. Betul. Itu aja Priyansa barangkali. Di teknik lingkungan juga diperlukan ya Kak Oid ya. Oh iya, sangat diperlukan. GIS-nya nanti sangat diperlukan. Yeah. Nah, betul. Minta tolong diceritakan sedikit Kak Oid. Apa sih teknik lingkungan dan hubungannya dengan geografian itu kira-kira seperti apa gitu? Saya mungkin sekali kalau ada yang berminat geografi, semua bidang ilmu teknik hari ini, Mbak Dede perlu tahu bahwa tidak lepas dari ilmu dasar geografi. Karena kita sekarang bicara soal big data, kita bicara soal penginderaan jauh, satelit, bahkan Google Map yang ada digunakan hari ini, itu basicnya adalah ilmu geografi yang digeluti oleh Kak Alim. Di bidang teknik yang saya tekuni juga, banyak melibatkan geografi, terutama ilmu pemetaan, GIS, penginderaan jauh. Kalau kita bicara soal perakiraan dampak atau perencanaan sebuah industri, kemudian industri ini harus diprediksikan sebaran dampaknya kemana, kita pasti gunakan ilmu geografinya kealiman untuk memprediksi arah dan konsentrasi sebaran dampak. Ini biasa kita lakukan dan kita banyak melibatkan teman-teman geolog dan geografi dalam pekerjaan-pekerjaan engineering. Betul. Ini ada Danu Tiras nih, silakan diangkat tangan, mau ada yang tanyakan, silakan Danu Tiras. Salah saya. Silakan. Halo. Iya. Nah, saya di sini mau bertanya tentang ini sih Kak, pola pikir dan soft skill sih yang dibutuhkan di dunia perkuliahan. Nah, itu iya. Dulu sempat shock gak sih ada perbedaan pola pikir yang kita dipakai untuk di SMA dan di kuliah, dan
apa yang dikasih kayak dosen-dosen tuh. Dan itu terkhusus untuk teknik sih, soft skill apa sih yang dibutuhkan dan yang bisa digunakan untuk kita bisa survive di dunia perkuliahan. Itu aja Kak. Terima kasih. Ini Bang Oi nih yang ahli soft skill ya. Oke, Kalau saya Putra coba. hard skill. yang soft ya. Saya coba bantu jawab ya, Danu ya. Pertama yang harus ada dipahami kalau tadi kita hanya motivasi untuk kuliah ya, tapi kan yang juga harus disadari bahwa kuliah itu 4 tahun dan bahkan mungkin bisa 5 tahun. Jalur panjang kuliah ya. Jalur panjang. Artinya adik-adik juga harus mulai mengumpulkan sumber daya. Apakah orang tua punya kemampuan support dana dalam jangka waktu panjang? Apakah ada backup sistem keluarga yang membantu? Satu. Kemudian ketika misalnya jawabannya tadi sempat tanya ke beberapa orang masih belum tahu gambaran setelah lulus SMA mau kemana. Kalau dari kami menyarankan adik-adik harus kuliah. Kenapa? Karena dunia yang adik-adik hadapi nanti jauh berbeda dengan dunia yang kami hadapi. Dan yang bisa bertahan di dunia baru nanti adalah adik-adik yang menguasai ilmu yang update, di mana salah satu jalan umum lah, major road untuk menuju ke sana adalah kuliah. Paling gampang begitu. Karena kalau nggak kuliah, adik-adik akan berdarah menghadapi jalannya kehidupan, kemudian bisa jadi tidak bisa survive. Itu satu. Ketika kuliah, pertama tadi harus dimitigasi dulu segi keuangan, finansial. Keluarga cukup support nggak? Kalau ada beasiswa yang tadi sudah dibahas. Kalau kalian rajin belajar, ada beasiswa. Kalau ada beasiswa tidak ada support keluarga, maka kalian harus menyopang diri sendiri. Kebetulan saya waktu kuliah, orang tua saya hanya guru di Kepayang. Kami 3 bersaudara semua kuliah, tentu gaji PNS nggak cukup. Akhirnya kami kuliah sambil melakukan pekerjaan freelance. Banyak pekerjaan paruh waktu yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Bahkan Kak Kusmayadi waktu kuliah sudah jadi pengusaha gitu kan. Sudah banyak lah pekerjaan freelance, baik itu bekerja kepada orang lain maupun kita kerja usaha kita sendiri saat kuliah sangat dimungkinkan. Sehingga yang dibutuhkan hanya satu, semangat dan motivasi. Saat kuliah apakah berbeda? Yang ditemui beda jauh adik-adik. Di perkuliahan Anda dituntut menjadi lebih mandiri ya. Semua harus dipikirkan sendiri, hidup Anda adalah hidup Anda sendiri. Kalau tidak mampu mengelola keuangan, maka Anda akan kelaparan di kos-kosan misalnya kalau kuliahnya jauh. Kemudian kalau Anda tidak mampu mengelola sistem manajemen waktu, Anda akan drop out dengan IPK 1, misalnya di tahun kedua, tahun ketiga bisa-bisa drop out. Sehingga betul-betul kemandirian dalam pengelolaan. Kita punya beberapa orang rekan yang bahkan tidak menyelesaikan kuliah hanya karena begitu masuk dunia perkuliahan kaget, kemudian banyak mainnya, banyak nongkrongnya, lebih terdistraksi teralihkan dengan kegiatan di luar akademik, sehingga tiba-tiba udah ujung waktu, udah 5 tahun, 4 tahun, ditinggalkan sama teman-teman seangkatan, akhirnya drop out. Ini jangan sampai terjadi. Kemudian saya bilang bahwa alumni SMA 1 Curup dari dulu sampai sekarang tidak hanya Curup, bahkan Bengkulu pada umumnya, kita punya satu kekuatan seperti yang tadi disampaikan Kak Kusmayadi, bahwa ketika kita sulit masuk ya, kita bersaing di ujian masuk itu sulit karena teman-teman dari Jawa udah siap untuk itu, tapi ketika adik-adik masuk, saya bisa jamin adik-adik akan berada di tataran 10 teratas di setiap kampus dan jurusan, karena pola pendidikan kita di Curup dan Bengkulu itu membuat kita memahami background dan fundamental keilmuan lebih baik daripada teman-teman di Jawa. Sekolah-sekolah di Jawa yang bagus-bagus itu, saya berani lecehkan mereka gitu, mereka hanya instan saja, banyak main-mainnya gitu. Kalau belajar di sekolah hanya bagaimana bisa menyelesaikan soal SNMPTN, tapi tidak diajari bagaimana dasar dari ilmu-ilmu seperti misalnya guru-guru SMA kita ngajarin adik-adik. Sehingga kalau saya mapping dulu zaman kuliah, saya petakan teman-teman seangkatan itu dimanapun mereka berada, ada di 10 besar kampusnya masing-masing. Karena memang lebih unggul daripada teman-teman dari daerah lain. Itu kekuatan ya. Sehingga nggak usah takut, jadi apapun kondisinya, teman-teman berbeda apapun ya, senjomplang apapun kondisi zaman SMA dan zaman kuliah, apalagi itu kalau kuliah di kota yang baru, akan banyak persoalan, adaptasi teman baru, lingkungan, makanan, dan lain sebagainya.
kalau adik-adik udah punya motivasi yang cukup kuat, saya yakin persoalan faktor dana, faktor adaptasi, faktor mental dan lain-lain kita bisa sih. Saya kira itu sih. Soft skill apa? Nah, soft skill yang paling penting adalah yang harus dibawa pertama kali muluk-muluk ya, bahwa Anda harus komunikatif. Satu. Jadi persoalan adalah di orang daerah, misalnya kalau kalian keluar Jogja nggak bisa bahasa Jawa, terus nggak berani ngomong. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga mahasiswa itu nomor satu harus mampu menyampaikan pendapat. Ya. Nggak harus bisa bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris nanti zaman kuliah aja ya, belajar bahasa Inggrisnya. Soft skill nomor satu adalah komunikatif ya. Soft skill nomor dua adalah problem solving. Anda harus bersahabat dengan masalah ya. Jangan takut ketika menghadapi masalah di dalam perkuliahan dan kehidupan kampus, tapi kemudian harus berpikir bagaimana menyelesaikan masalah itu. Karena masalah, kalau Anda jadi mahasiswa, masalah itu bisa datang bukan lagi setiap hari, tapi dalam hitungan menit itu bisa datang masalah silih berganti gitu. Ya, masalah tugas lah, masalah rekeningnya menipis lah, masalah ibu kosnya kebayaran lah. Banyak sekali masalah, sehingga yang dibutuhkan adalah kemampuan Anda untuk struggle menghadapi masalah. Saya kira dua itu saja, apalagi kalau adik-adik SMA cukup sibuk dengan organisasi, cukup sibuk dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dua soft skill ini insya Allah sudah teman-teman adik-adik miliki, tinggal ketika nanti duduk di bangku kuliah, tambahlah dengan soft skill lain yang memang dibutuhkan sesuai profesinya. Itu Bu Kiki, terima kasih. Tambahkan mungkin Oid. Iya, silakan Mas Gusti. Ya, karena pertanyaan untuk engineering, untuk teknik. Iya. Jadi benar yang kata Oid tadi ya. Cuman nambahkan aja ini. Pengalaman kami di dunia industri tidak ada teknik yang berdiri sendiri. Tidak ada jurusan yang berdiri sendiri. Di aplikasi pasti kita membutuhkan orang untuk aplikasi ilmu gitu. Mesin tidak jadi mesin kalau tidak ada metalurgi. Okay. Minyak tidak keluar kalau tidak masalah korosinya diatasin. Minyak tidak akan bisa keluar kalau orang proses, orang kimia tidak mendesain berapa kebutuhan spesialis segala macam. Jadi komunikasi itu penting sama teamwork-nya itu. Nanti karena di lapangan kita udah mau kita harus bekerja sama orang lintas jurusan, bahkan pengalaman kami di sini itu lintas negara, lintas budaya itu yang susah kalau kita komunikasinya susah, terus teamwork-nya susah, agak susah bertahan di dunia industri gitu. Kayak gitu. Sama pesan satu lagi, kalau di dunia kuliah itu kan tidak seperti dunia sekolah ya. Ya kalau di dunia di kuliah, kalau kalian tidak masuk tidak masalah, tidak akan dipanggil orang tua gitu loh. Yeah. Kalau kalian tidak belajar tidak masalah. Iya, paling tidak lulus. Nah, yang terjadi anak-anak desa, anak-anak seperti itu, anak-anak Curup begitu masuk ke kota besar kaget. Kaget, banyak yang dilihat, banyak fasilitas, akhirnya banyak main, lupa sama ilmu, haus akan ilmunya hilang gitu, akhirnya kuliah sekedar kuliah, syukur-syukur lulus, bahkan seperti Oi tadi bilang, bahkan ada yang drop out karena lupa fokus gitu aja sih. Waktu nanti ke kota besar itu godaannya besar banyak gitu, tidak ya, banyak mall, banyak kawan main, banyak dari kota-kota lain yang pergaulan gitu loh. Itu aja sih. Mungkin aku juga pengen nambahkan Bu Kiki, karena ini juga pengalaman ya. Biasanya memang anak-anak tahun 1, jadi kita kebetulan di universitas sekarang itu sudah memperhatikan lah, anak-anak tahun 1 itu rata-rata memang stres tinggi. Jadi kenapa stres tinggi? Karena kalian itu dari sesibuk apapun dunia kalian ketika menjalani SMA itu tidak akan separah ketika duduk di universitas gitu. Itu perlu diinikan. Kabar buruknya gitu ya, bahwa dunia kuliah itu nggak ada dunia enak, bukan dunia santai gitu ya. Kalian akan dengan teman yang brengsek itu banyak sekali.
Jadi kawan jangan harap kawan-kawan kayak kawan sekelas di SMA, jangan berpikir gitu ya. Rata-rata teman-teman itu dekatnya itu ada motif, ada maunya gitu ya, kalau di awal-awal. Jadi kadang-kala kan kita tidak siap menghadapi ini gitu ya. Jadi memang seharusnya selain juga mempersiapkan siswa ini untuk menghadapi supaya lulus tes masuk perguruan tinggi, sebenarnya satu yang terlupakan oleh sekolah adalah bagaimana anak-anak ini dibekali dengan kemampuan manajemen waktu dan manajemen stres. Karena rata-rata kalau di biologi ya, jadi biologi itu kan kerjanya mirip dengan kedokteran, cuma lebih kasar. Biasanya kita semester 1, semester 2 itu kayak orang kubu, kadang nggak sempat mandi, nggak apa, karena harus ke hutan, pagi-pagi sudah harus ke hutan, sudah kemana-mana gitu ya. Jadi biasanya ada 2 penyakit, kalau nggak gila itu kena hepatitis, semester 1, semester 2 gitu ya, itu sering. Jadi karena dosen perlu seperti yang disampaikan tadi oleh ini Kak Oit ya, di perguruan tinggi itu kalian itu tidak lagi dianggap sebagai anak-anak. Jadi kalian adalah orang dewasa, maka dosen pun akan memandang kalian ya duel sesama orang dewasa. Bukan seperti guru terhadap murid, enggak gitu ya. Saya sebagai juga karena profesi saya sebagai dosen ya, persepsi kita dengan mahasiswa itu masa bodoh gitu ya. Jadi masa bodoh, terserah kalian mau ngurusin hidup, mau enggak, mau hadir di kuliah saya enggak, terserah. Jadi kita memang yang menentukan memang adalah mahasiswa itu sendiri gitu ya. Jadi kita benar, salah satu juga godaan yang paling berat ketika kita dari kota kecil kemudian pindah ke kota besar, misalnya kalian ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, di sana kan fasilitas sangat ini. Jadi ada yang hobinya nge-mall, lupa dengan ini, pergi ke mall, ada ke bioskop ya sebentar, ada yang juga ketemu dengan kawan-kawan yang mungkin memfasilitasi, bisa warawiri dengan mobil, dapat cowok borju misalnya gitu ya, cowoknya kakak kelasnya yang punya mobil. Saya punya teman angkatan ketika S1 itu semester 2 dia hamil. Karena mengapa dia dapat pacarnya ini punya mobil, kakak angkatnya di universitas itu, kemudian pacaran, ya warawiri lah dia lupa, padahal dia tuh harus berjuang menghadapi kuliahnya gitu ya. Jadi semester 2 dia udah hamil, dan kemudian dia drop out gitu ya, nggak bisa lagi karena perut udah gendut gitu ya. Ada juga yang menghamili orang, karena mengapa dia tinggal dari awalnya di Curup dengan orang tua, kemudian misalnya gitu ya, tapi teman saya ini bukan dari Curup gitu ya, tinggal waktu SMA dengan orang tua, tetapi kemudian ketika di Padang itu kan ngekos. Kalau di Padang mungkin agak ini ya, karena kos perempuan sama laki-laki dipisah. Tetapi kayak di Jogja, di mana-mana itu kalian bisa, mungkin cewek kalian bisa nginap di rumah gitu ya. Nah itu kalau nggak ada orang tua itu bisa merusak fokus kalian. Sangat memungkinkan kalian melakukan free sex, kemudian ngedrugs dan sebagainya, itu sangat mungkin. Jadi mungkin kalau saya bisa menambahkan, salah satunya mungkin ya tambahan untuk yang sebenarnya sudah disampaikan oleh Kak Oi tadi. Kalian itu harus berlatih mulai sekarang manajemen waktu, kemudian juga manajemen stres. Karena itu benar-benar kalian akan transisi dari hidup kalian yang santai sebagai seorang ABG, kemudian hidup dalam omongan orang tua, nanti kalian akan ngekos sendiri tinggal di kota yang jauh. Karena saya sangat berharap kepada adik-adik ya, keluar dari zona nyaman, keluar dari Curup. Curup itu suhunya adem dan sebagainya, tapi melenakan, menina bobokkan sampai tua gitu ya. Tetapi kalau kalian keluar dari Curup, itu salah satu sudah dalam bentuk keluar dari zona nyaman. Jadi keluar dari Curup, keluar ke kota lain gitu ya, upayakan. Kemudian ya tadi memang harus, kalau ditanya pola pikir, jadi ini ya, sering juga saya karena orang kampung, kadang-kala orang kampung, saya itu bukan kampungnya yang kayak kampung di Tunggal Ujung atau di mana, jadi benar-benar kampung gitu ya. Di kampung saya itu orang berpersepsi begini, bahwa kalau kuliah itu ujung-ujungnya nanti pasti punya pekerjaan dan pasti kaya, pasti mapan. Tapi yang perlu adik-adik pikirkan, yang perlu tanamkan adalah bahwa menempuh pendidikan lanjut itu sebenarnya SMA pun apapun itu pendidikannya, SMA, kuliah, itu sebenarnya bukan orientasinya untuk kemapanan secara ekonomi, tapi pola pikir. Itu pola pikir, karena akan berbeda dia sebagai seorang petani atau seorang ibu rumah tangga nantinya, misalnya dia akan jadi itu, akan berbeda pola pikir dan bagaimana dia manajemen keluarga dan kegiatan aktivitas hidupnya itu akan berbeda kalau dia seorang sarjana dengan dia hanya seorang taman SMA.
itu akan berbeda gitu ya. Jadi hal yang mungkin tak ternilai itu adalah perubahan pola pikir gitu. Pendewasaan kalian itu memang harus ketika kalian keluar dari zona nyaman itu gitu ya. Jadi benar kalau kita lihat di ini motivasi kalian itu sendiri menentukan, jangan sampai lupa fokus lah gitu ya, salah fokus nanti. Karena memang di dunia universitas itu nggak ada yang ngontrol. Kalian nggak akan bawa orang tua. Saya paling benci, saya punya mahasiswa bimbingan yang tiap sebentar orang tuanya nelpon tuh biasanya kita kembalikan. Silakan kalau mau ya sudah kuliah aja sama orang tuanya gitu. Jadi kalian jangan pikir nanti ketika masuk perguruan tinggi itu bisa mendatangkan orang tuanya untuk ngurusin masalah sama dosen. Potensi masalah sangat besar di universitas ya. Kalian akan bermasalah dengan senior, bermasalah dengan teman kalian, bermasalah dengan ibu kos, bermasalah juga dengan ekonomi dan sebagainya gitu. Jadi banyak sekali permasalahan. Tapi yang penting ya itu mulai sekarang mungkin persiapkanlah gitu ya. Bagaimana kalian kalau yang selama ini masih terlalu bermanja-manja, ya minimal misalnya kalian mempersiapkan diri untuk hidup sendiri atau hidup di tempat saudara gitu kan. Itu nggak bisa semanja-manjanya kita tinggal dengan orang tua. Itu perlu soft skill kemampuan-kemampuan seperti itu gitu ya. Itu Bu Kiki kalau saya ini kan bisa nambahkan untuk pertanyaan Danu tadi ya. Ada yang lain lagi ingin bertanya? Sedikit nambahkan aja Kak Put. Ya, silakan kalian. Memang tadi yang disampaikan sama Kak Kus, Kak Oid, sama Kak Putra tadi itu memang cak mano caranya memang supaya adik-adik SMA kini itu memang bisa perjalanannya itu memang bisa. Ya lanjut nih. Halo? Oh gitu. Ada yang suara masuk. Cak mana memang adik-adik SMA kini itu bisa mengetahui secara cepat kondisi awal-awal perkuliahan tuh seperti apa gitu. Mungkin betul ide Kak Putra sama Kak Bu Kiki kini memang mengadakan kegiatan seperti itu gitu. Sharing lah gitu. Tapi sharing. Tapi yang ingin Amo garis bawahi sebenarnya adik-adik kini di SMA itu sebenarnya sudah mulai beradaptasi. Kan kini orang lagi di sekolah kini sudah tatap muka atau masih online Bu Kiki? Belajarnya. Mungkin ya. Udah pakai MS Team kayaknya SMA 1 nih. Ini basisnya. Ya Bu Kiki? Ini online. Oh masih online ya. Artinya kan memang sudah dituntut kemandirian adik-adik untuk bisa belajar mandiri tanpa harus mungkin harus ditegur tiap hari sama apa. Iya seperti itu. Jadi sebenarnya sudah belajar mandiri, tinggal adik-adik di SMA bisa bertahan dengan kondisi yang belajar online kini kok gitu. Kan pilihannya cuma dua tuh, memang bisa bertahan atau memang bersantai-santai nian gitu. Bisa jadi mungkin ketika dengar Bu Kiki lagi ngajar, adik-adik mungkin ada yang belum mandi, terus sambil tidur-tiduran, karena mungkin cukup pakai Zoom aja kan, matikan kamera, selesai gitu kan. Tapi apakah masih online? Masih online. Iya, masih online. Ya, jadi sebenarnya adaptasi masih seperti itu. Masih online. Ya. Iya. Ya, oke Bu Kiki. Kurang lebih seperti itu. Bu Kiki, Kak Putra. Ya, lanjut aja kalian. Cukup barangkali itu aja. Iya. Yang penting adik-adik kok memang bisa beradaptasi lah dengan kondisi belajar kini. Memang kalau udah kelas 3 memang ya kita dulu kan nggak terlalu diarahkan gitu ya, bahwa gambaran universitas itu cak mano, dunia universitas itu kadang-kadang nggak terbayang ngapain sih gitu, cak mano sistem kuliahnya, cak mano sistem penilaiannya gitu ya. Jadi
memang lebih dini mengetahui. Makanya kalau kita lihat di kampus-kampus, sekolah-sekolah kayak yang dekat dengan kampus itu memang rata-rata sejak dini gitu ya. Kayak kami biasanya sering kedatangan anak-anak SMA 1, SMA 10 Padang, itu mereka malah kadang-kala sit-in, jadi hadir di perkuliahan untuk lihat suasana perkuliahan. Ada yang kadang hadir di praktikum lab, ada yang juga kadang-kala ini nonton dosen meneliti atau kakak-kakak ininya meneliti gitu. Jadi bagian dari inilah mengenal lebih dulu lah dunia yang akan dihadapi ke depan. Karena semakin cepat kita tahu lingkungan ke depan itu, ya insya Allah kita lebih dini mempersiapkan diri gitu ya. Apalagi misalnya kalau kita dari ini, saya juga sering ini kalau kita keluar dari daerah itu kan shock culture gitu ya, budaya itu berbeda. Saya ketika dari Curug kemudian pindah ke Padang, itu kan kulturnya sangat ini ya, kental kalau di Sumatera Barat gitu ya. Jadi perkara bahasa di sini bahkan kadang-kala dosennya ngomong hampir 50% bahasa Minang gitu ya. Sehingga saya agak kewalahan gitu. Jadi mungkin di Jawa juga seperti itu. Kemudian ketika saya tinggal di Jepang itu 4 tahun juga rasanya shock culture gitu ya. Saya yang rasanya sudah minta ampun berlatih diri untuk disiplin dan kerja keras, itu sering juga kena apa ya? Kena dongkak lah kalau istilah kita ya, sama profesor di labnya. Ya, jadi dengan ritme yang saya pikir hidup saya itu sudah cukup inilah ya, sibuk hektik dengan segala ini, sudah cukup bagus manajemen, tapi tetap ini. Jadi persiapkan diri untuk menghadapi orang-orang yang tidak terima dengan ini kita. Tapi yang penting kita harus fleksibel gitu ya, berupaya untuk mudah beradaptasi. Ada yang angkat tangan ini si siapa tadi? Priyansa. Oh, ada. Silakan. Silakan. Tadi ada yang angkat tangan. Muhammad ya. Muhammad. Oh iya Kak, iya. Iya, silakan. Sebelumnya selamat sore Kak ya. Iya, selamat sore. Jadi gini Kak, kan kemarin kan Kak, saya ada lihat di salah satu YouTube nih Kak, ada anak UGM dari anak SMA 1 Yogyakarta nih Kak. Nah, mereka ini Kak menunjukkan raportnya yang saya lihat itu kemarin nilai fisika mereka di beberapa semester itu Kak ada 7,3 dan ada juga nilai yang turun, naik dan juga tetap masuk di FK UGM Kak. Jadi Kak, intinya ini di SNM itu sendiri Kak, yang dilihat itu dari nilai mata pelajarannya itu atau nilai rata-rata yang dilihat ya Kak ya? Oh, nilai rata-rata atau nilai mata kuliah ininya ya? Atau nilai penjurusan gitu Kak? Kalau siapa yang mau jawab? Tapi mungkin saya juga yang terlibat di ini ya, di seleksi untuk jalur. Ini maksudnya kan jalur prestasi ya, kalau kita bisa sederhanakan ya. Jadi di jalur prestasi itu memang ada berapa level kriteria gitu ya, level penentuan. Pertama memang akan dilihat nilai rata-rata. Kemudian itu biasanya per sekolah itu kita ranking di sekolahnya sendiri. Dengan rankingannya itu bukan ranking yang langsung diformulasi oleh sekolah. Jadi mungkin saja SMA 1 itu ngirim misalnya 10 orang ke UNAN misalnya, semuanya mau milih kedokteran misalnya. Lalu kemudian dari 10 itu biasanya kan SMA sudah kasih grade ini nilainya sebanyak ini itu biasanya sudah ada grade-nya. Tapi universitas itu akan punya rumus baru. Nah, salah satu rumus baru itu adalah memang mempertimbangkan, jadi level lapis pertama seleksinya adalah nilai rata-rata, tetapi lapis kedua nanti ketika misalnya dari nilai rata-rata ini mereka masih mungkin belum bisa dieliminasi lah salah satu dari mereka, itu nanti akan ke nilai mata ajarannya. Kalau kedokteran misalnya ke biologi gitu ya. Jadi di sana ininya memang menentukan juga gitu ya, nilai spesifik per bidangnya gitu ya, di apa namanya mata pelajaran nilai kalian itu di mana gitu ya, yang menentukan. Tapi ya tetap saja sebenarnya nilai raport itu kalau di kita ini cuman dulu memang dipakai 35% ya nilai mata ajaran apa itu gitu ya, tapi sekarang diturunkan jadi 25%. Karena ya tadi ketidakpercayaan universitas terhadap sistem penilaian di SMA itu sangat tinggi.
Bahkan untuk ujian nasional pun kita nggak percaya. Karena buktinya apa? Ada yang nilai biologinya itu ada yang hampir 100, ada yang bahasa Inggrisnya nilainya 90, tetapi ketika kuliah itu ngomong bahasa Inggris nggak bisa. Jadi nilai tidak mencerminkan memang kemampuannya, maka kita pukul rata semuanya, dianggap itu adalah tidak bisa dijadikan parameter utama gitu. Jadi tetap kualitas sekolah menentukan. Kualitas sekolah ini maksudnya adalah prestasi dari sekolahnya itu sendiri secara umum. Itu kan tergantung sekolahnya menginput nggak data prestasinya di database Kemendikbud gitu ya. Kemudian juga prestasinya itu juga dari tadi jumlah yang lulus 3 tahun terakhir itu di universitas negeri melalui jalur SNPTN. Jadi bukan jalur prestasi yang menentukan nanti kalau untuk ini kualitas sekolah itu, tapi jalur ujian tulis. Jadi banyak nggak kakak kelas kita yang tahun lalu itu lulus jalur ujian tulis, misalnya masuk universitas negeri di seluruh Indonesia, itu kan ada rekamannya. Nah, kita bisa menambang data itu. Nanti akan dikompet skor SMA 1 itu berapa. Nah, itu juga menentukan gitu ya. Formulasi. Kak? Ya. Satu lagi, Kak. Boleh, Kak ya? Ya, monggo. Ini Kak, kan untuk sertifikat Olimpiade menjadi peserta itu berlaku atau enggak ya, Kak ya? Benar-benar berlaku atau enggak usah diperlu untuk dicantumkan, Kak ya? Untuk yang peserta Olimpiade. Iya, jadi Sertifikat peserta. Jadi begini, kalau setiap sertifikat itu memang kita kalau saya mungkin lebih banyak berkecimpungnya di bidang kayak gini gitu ya. Jadi karena saya staf ahli di bagian akademik di supportnya wakil rektor 1. Jadi memang kita sertifikat itu kita ada fase-fasenya. Jadi pertama kita akan klarifikasi, kita akan investigasi sendiri. Biasanya ada tim yang juga tim IT biasanya di support itu sekitar 50-an biasanya setiap periode seleksi. Itu setiap sertifikat yang kalian upload itu akan dikonfirmasi. Tidak bertanya ke sekolahnya, tidak bertanya kepada siswanya, tapi itu akan bergerilya. Biasanya kita akan kontak ke misalnya panitianya, akan melihat websitenya kemudian akan melihat benar kapan pelaksanaan olimpiadenya. Nanti kita akan klarifikasi, termasuk salah satu kriterianya, misalnya ada yang mengklaim dia ikut lomba internasional, tetapi pesertanya ternyata hanya level ASEAN. Itu tidak ini. Biasanya itu akan ada tim yang berinvestigasi di level universitas untuk memang mengkonfirmasi. Tetapi untuk amannya kalian ini aja, selama sertifikat itu memang murni dari prestasi kalian, upload saja. Karena itu akan menambah angka. Ini kan khusus jalur prestasi gitu ya. Akan menambah nilai juga dipertimbangkan. Walaupun nanti kita lihat kayak kemarin ini ada dari saya lupa ya, pokoknya di Sumatera Utara, mereka itu memang menang kompetisi riset ilmiah tapi skalanya internasional. Tetapi mereka ini punya 6 orang. Dan ke-6-6-nya ini ternyata mendaftar ke UNAN. Dan mendaftar ke UNAN-nya semuanya mau masuk kedokteran. Nah kan jadi ini gitu ya. Jadi sertifikat yang mereka kan satu tim, tentu mereka memiliki bagi-bagi jadinya gitu nilai sertifikat itu gitu ya. Jadi juga harus dipertimbangkan seperti itu. Kalian bisa bersaing sesama kalian sendiri jadinya kalau seandainya menembak satu jurusan yang sama gitu ya. Jadi sertifikat ini untuk amannya selama kalian memang bisa mempertanggungjawabkan dan ininya jelas kriteria lomba dan sebagainya, itu masukkan saja. Sekarang juga kalau di universitas ada namanya jalur tahfiz, jalur untuk orang-orang penghafal Quran. Itu di beberapa universitas sudah ada, termasuk di UNAN. Kalau di UNAN sekarang itu dia masuk jalur jalur prestasi setelah jalur ketiga gitu ya. Jadi setelah jalur ujian tulis nanti ada jalur ketiga disediakan, dan di situ kalian bisa masuk jalur para penghafal Quran. Nah, tapi di sana kita nggak bisa mengklaim, oh saya tahfiznya 30 juz dan sebagainya, karena nanti akan diuji. Jadi selain punya sertifikat yang memang menyatakan kalian seorang tahfiz, biasanya memang ada ininya kan, tetapi kalian nanti juga akan diuji. Jadi hati-hati mengklaim prestasi kalau memang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya.
Tapi kalau untuk amannya semua prestasi upload saja gitu, masukin saja. Asal jangan merekayasa. Kalau kalian rekayasa itu nanti bisa mempengaruhi kepercayaan universitas terhadap sekolah. Kasihan adik-adiknya nanti gitu ya. Kalau kalian mungkin akan selamat, kalian udah lepas dari SMA 1. Tetapi tahun depannya itu kena blacklist SMA kita gitu ya. Untuk sampai sekarang kayaknya SMA kita aman-aman saja kalau di UNAN gitu ya, kalau saya lihat ininya. Tapi ya jangan sampai dibuat dosa gitu ya. Begitu ya. Ada Begitu ya, pertanyaan Kak. tuh Kak Putra? Ya. Ini ada pertanyaan dari Apriansa lagi ya. Jika kita melakukan sebuah penelitian lalu penelitian tersebut diterbitkan dalam sebuah buku dan memiliki ISBN, apakah itu mendatangkan keuntungan Kak? Jelas gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, kalau manfaat praktisnya untuk adik-adik yang sekarang masih SMA, ya memang kegunaannya adalah ketika kalian ingin menempuh jalur masuk perguruan tinggi dengan jalur prestasi. Tetapi kalau kalian ujian jalur tertulis itu nggak ada berguna, nggak ada gunanya. Karena ujian tulis itu yang ini kan memang kemampuan kalian mengerjakan ujian itu. Tapi kalau memang masuknya jalur prestasi, termasuk jalur prestasi yang tahap awal sekali, yang SNPTN itu, kemudian ada jalur, kalau di UNAN ada jalur terakhir dan jalur prestasi itu buku itu memang memiliki skor tinggi. Jadi kadangkala dia disetarakan dengan nilai perlombaan regional, misalnya skala ASEAN atau bahkan internasional, tergantung nanti, karena buku kalian itu akan diinikan juga oleh tim investigatornya gitu ya, akan dibaca bahkan gitu ya. Tapi bagus sekali kalau kalian bisa menghasilkan buku itu, sangat ini gitu ya, karena sangat jarang. Walaupun sekarang sudah ada program seperti, saya lupa nama programnya, yang memang mensupport supaya sekolah-sekolah itu aktif siswa-siswanya mulai mempublikasi buku, baik buku motivasi dan sebagainya, apalagi buku hasil penelitian. Tapi sangat baik kalau bukunya dengan ada ISBN-nya, kemudian bukunya juga jelas penerbitnya, termasuk anggota IKAPI, misalnya itu kriteria biasanya, dan itu akan sangat meninggikan nilai kalian, grade kalian gitu ya. Itu jawaban untuk pertanyaan Apriansa ya. Ya, saya pikir gimana Bu Kiki? Ini dari yang adik-adik kita yang perempuan ini belum ada yang bertanya ini, Kak Putra. Dia takut sama Bu Kiki. Bu Kiki ini kan mengintimidasi gitu ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Segitunya kan Bu Kiki. Beda. Tapi ngomong-ngomong buku, kalian bisa ke perpustakaan nih. Jadi ada buku-buku penulis dari Pak Putra Santoso, Kak Alima, itu udah ada di perpustakaan kalian. Bisa kalian cari lah nanti situ. Kalau Pak Putra tapi baru nyampe bukunya, udah disampaikan ke perpustakaan. Kalau ada yang mau minat-minat membaca gitu ya, hasil tulisan mereka. Ditunggu nih buku Kak Oed sama buku Kak Kus ini. Siap. Gimana pertualangan di Afrika itu kan keren banget ya. Keren sekali tuh. Saya mau promosi deh, saya baru publish novel nih, ada satu novel yang saya mungkin minggu ini bakal rilis gitu ya. Iya, novel terbaru ya Kak Put ya. Saya, selain meneliti dan mengajar, saya juga suka fiksi gitu ya. Makanya saya biasanya suka menggandrungi, berteman sama orang-orang sastra. Ini mungkin Kak Awid ini, saya mau bertanya sama Kak Awid nih, supaya juga adik-adik di sekolah kita ini punya keberanian. Kan di antara kita berempat ini, yang paling jauh pertama merantau dulu itu kan Kak Awid. Ya. Dari Curug tiba-tiba ke Surabaya. Nah, seperti apa nih kok bisa tiba-tiba ke Surabaya? Memangnya Kak Awid nggak takut apa jauh dari orang tua? Dari Kepahiyang loh. Oh ya, sorry, dari Kepahiyang ya. Dari Kepahiyang kan? Dia kan ini di penguasa angkotnya Kepahiyang ini, kenek angkot di Kepahiyang dulu kalau masih SMA. Coba di share, diceritain Kak Awid.
Ya, saya dulu di zaman saya waktu SMA itu banyak anak Kepayang sekolah di Curup. Jadi hampir 30-40% mungkin anak SMA itu Curup dari Asik ya. Kepayang. Dan sebagian besar memang kita PP. Jadi pulang pergi berangkat pagi subuh-subuh, pulang maghrib sampai rumah. Yang Karena dulu di Kepayang belum jadi kabupaten dan memang belum ada sekolah yang sebaik SMA 1 Curup waktu itu. Saya harus akui. Kemudian begitu Tepuk kuliah, tangan. tepuk tangan. Kemudian begitu kuliah, teman-teman pada lari ke Bandung, ke Palembang, ke Padang gitu ya, Jakarta. Saya sendirian waktu itu sepertinya lari ke Surabaya karena memang pertama adalah keluarga besar dari orang tua asal dari Surabaya sehingga di Kepayang hanya perantau begitu, sehingga memang setelah begitu kuliah harus kembali ke kampung halaman. Tapi di sini juga nggak ada siapa-siapa. Orang tua masih di Kepayang pada waktu itu, sehingga tetap di sininya di Surabaya walaupun banyak keluarga besar tetap harus ngekos. Dan saya kira tantangannya sama ya seperti Kak Kusmayadi di Jakarta, Kak Alim di Padang. Tiap kota saya yakin sama saja tantangan dan hambatan serta kesenangannya. Tinggal mungkin ada sedikit berbeda dari karakteristik masyarakat dan kotanya saja. Dan tadi udah kita ulas semua dengan Kak Kusmayadi, Kak Putra, Kak Alim sudah disampaikan. Saya kira sama bahwa kita harus punya motivasi satu, kemudian harus bisa manajemen waktu secara mandiri begitu, kemudian harus latihlah komunikasi adik-adik supaya bisa menyampaikan gagasan pendapat dengan lebih baik. Contohnya pada hari ini harusnya ada 40 orang yang nanya, tapi masih banyak yang malu-malu. Nah nanti kalau sudah kuliah, hal seperti ini udah harus mulai dikikis pelan-pelan, kalau harus mulai mahasiswanya nggak ngomong, berani. biasanya kita campakkan gitu ya. Kita campakkan. Ya, Ya kalau saya kumpaskan sepakat, gitu. ya, bakal kita campain gitu ya. Apalagi nanti kalau adik-adik seperti Kak Putra yang melanjutkan ke luar negeri, itu perjuangannya lebih tidak terbayangkan lagi karena adaptasinya sudah bukan soal jarak, tapi budaya, gaya hidup, cara pikir semua berbeda. Maka adik-adik, saya pikir bekal di hari ini waktu adik masih kuliah, yang paling penting adalah pertama tanamkan dulu bahwa semua ingin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi ya dimanapun. Dan yang kedua sudah direncanakan, udah punya plan harus akan kemana dan ngapain begitu. Yang tadi mungkin kita bahas hanya PTN saja, PTN besar saja. Saya mau sampaikan satu hal mungkin ketika adik-adik lulus nanti bahwa dunia tidak seindah rencana gitu ya. Iya, iya. Kadang-kadang udah merencanakan untuk ambil PTN besar yang tadi kita bahas, kemudian ternyata nggak dapat. Jangan berkecil hati. Yang penting kalau saya tegaris bawahi harus tetap kuliah di PTS atau di kampus manapun ya. Yang penting kemanfaatannya harus ada diperhatikan adalah mungkin nanti Pak Putra bisa koreksi. Yang pertama jurusannya harus terakreditasi itu saja. Dan jurusan apapun pasti akan membawa kemanfaatan buat kita semua. Itu Pak Alim, Bu Kiki. Ya. Ya, mungkin mengingat waktu ini mungkin kita ini kan saja kalau ini sudah mau asar ya. Ya, kalau di sini udah asar. Oke. Ya, kita minta closing lah masing-masingnya nih, Kak Kusi, Kak Oid, Kak Alim gitu ya. Kasih the latest closing message. statement. Kasih kuat hari ini. Ya, pesan-pesan lah kurang lebih gitu ya. Yang mungkin sama-sama bisa kita pedomani nanti untuk adik-adik ini, jangan untuk kita sendiri, jelas gitu ya. Kak Gus dulu lah, Kak Gus. Kak Gus nih yang paling jauh. Apa kesimpulannya ya? Kesimpulannya mungkin satu, kita memang dari kampung, tapi kita yakinlah tidak kalah seperti yang Kak Awi tadi bilang, tidak kalah sama anak kota. Kita punya satu lah. Anak satu lagi. Kan. Punya potensi untuk bersaing di dunia luar, dunia yang lebih besar. Kedua, jangan lupa fokus tujuannya kemana. Jangan kehilangan arah, nanti godaannya juga besar nanti di dunia luar. Jauh lebih besar daripada Curup, jauh lebih besar daripada Bengkulu. Yang ketiga, terus belajar karena belajar itu tidak cuma di sekolah,
tidak cuma di kuliah. Selama kita terus belajar, insya Allah kita akan survive. Terus belajar gitu sampai manapun, dan kayak Kak Aliman sama kayak Kak Putra sama Kak Awit, dia terus nimba ilmu sampai ke S2, S3, atau sertifikasi banyak sekali kalian profesi itu yang aku ambil. Jadi terus belajar, selama kita terus belajar, insya Allah survive. Itu aja sih. Oke. Dalam makna dari Kak Agus. Alim nih. Oke, apa pesan untuk adik-adik ya, terutama yang masih kelas 10 ya, atau mungkin kelas 11, masih ada waktu untuk memaksimalkan potensi selama di SMA. Siapkan diri. Apapun yang diminta oleh guru, apapun yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah, laksanakan segera. Jadi betul-betul potensi kita selama di SMA itu nampak. Jadi ketika di kelas 12, kita tidak bingung lagi nak berjalan ke mana, ke kampus mana, ke jurusan apa, tidak bingung lagi. Karena itu selama setahun apa 2 tahun di SMA itu sudah terfilter, tersaring dengan baik. Tapi kalau misalkan cuman sekedar biasa-biasa aja gitu kan, sekolah juga gitu, prestasinya pun tidak terlalu nampak, aktivitasnya pun selain sekolah juga biasa-biasa aja, agak susah gitu. Jadi pesan kakak, maksimalkan potensi selama waktu di SMA. Itu Kak Putra. Kau lagi. Terima kasih kalian. Ini Mang Oid. Oke. Closing statement saya buat adik-adik gini, masa muda itu tidak terulang 2 kali. Jadi tolong diisi dengan kegiatan-kegiatan sebanyak mungkin, menjadilah orang yang aktif, kreatif ya. Kalau sekarang ada di masih SMA, maka kiprahnya bisa di kepanitiaan, di OSIS atau di ekstrakurikuler. Nanti ketika adik-adik sudah masuk perguruan tinggi, untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmunya bisa dengan organisasi kemahasiswaan, baik di luar atau di dalam kampus. Kalaupun bukan organisasi resmi, bisa berkiprah di apapun. Jangan menjadi mahasiswa yang pulang kuliah, tidur, kemudian besoknya kuliah lagi. Itu tidak membawa kemanfaatan terhadap ilmunya, tapi berjejaringlah, berkegiatanlah sebanyak mungkin selama adik-adik masih punya waktu, bahkan sampai malam hari pun kalau masih punya energi dan waktu, lakukan sesuatu selama adik-adik dalam kuliah dan sekolah ini. Insya Allah itu yang akan menolong kita pada saatnya nanti ketika teman-teman butuh jaringan, koneksi, ketika teman-teman adik-adik butuh wawasan dan soft skill dalam komunikasi dan penyelesaian persoalan itu hanya diperoleh dengan menjalani proses yang betul. Nah, proses yang betul itu tidak hanya belajar di kelas dengan Bu Kiki dan guru-guru lain, tapi belajar di luar kelas itu penting prosesnya. Saya kira sesi belajar di luar kelas dan pengalaman-pengalaman bakal panjang nih, terutama Kak Kus Mayadi ini banyak nih pengalaman luar biasa di luar dunia perkuliahan, kewirausahaan dan lain-lain bisa kita share di sesi berikutnya. Tapi pesan saya itu. Terima kasih. Ya, mungkin saya juga ini mau kasih ya sedikit lah untuk saya sendiri juga dan juga untuk adik-adik semuanya gitu ya. Bahwa dunia setelah tamat SMA itu adalah dunia yang kalau Kak Wid bilang tadi itu benar-benar tidak seindah masa-masa SMA. Jadi jauh berbeda. Jadi persiapkan diri, hadapi kenyataan itu bahwa memang walaupun kalian juga tidak tamat SMA, tetapi nanti sebenarnya semakin bertambah usia kita itu semakin banyak ketidakenaannya. Jadi makin tidak indah gitu ya. Tetapi dengan menghadapi kenyataan itu, apa yang pertama perlu kita inikan, fokuslah dengan memang yang namanya timeline kita sendiri. Jadi timeline itu saya dengan Kak Oid itu berbeda. Saya dengan Kak Kusi itu berbeda timeline masing-masing. Kak Kusi ini sekarang sudah di Afrika, kok saya masih raun-raun di Padang nggak jelas gitu ya. Atau misalnya Kak Oid sekarang kan sudah jadi CEO, sudah jadi bos perusahaan dan sebagainya, punya ini menjadi leader di sana. Sementara saya hanya sebagai seorang peneliti yang menghabiskan waktu di laboratorium gitu ya. Tetapi itu yang penting kita bahwa fokuslah dengan timeline kita dan jangan bandingkan apa yang kita temui, apa yang kita capai itu jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain.
Karena masing-masing orang itu punya jalur yang berbeda-beda. Yang bayangkanlah kata Allah, daun yang jatuh saja di malam hari itu sudah ada ketentuannya di sana. Apalagi kalian ketentuan kalian mau akan kuliah di mana, akan bekerja di mana, akan seperti apa jalan hidup kalian, itu sudah ada ketentuannya. Tapi yang penting kalian harus fokus kepada timeline itu. Jangan sampai prestasi pada orang lain membuat kalian menjadi putus asa misalnya, tuh nanti seperti yang kata Kak Wit tadi, gagal masuk universitas yang kalian inginkan lalu putus asa selamanya. Selama kalian fokus dengan apa yang kalian inginkan, kemudian fokus dengan menerima timeline kalian itu, dengan berupaya tentunya dengan fokus pengembangan diri, insya Allah juga nantinya akan sampai kepada tujuan masing-masing gitu ya. Itu saja saya pikir, Bu Kiki. Bu Kiki sudah senyum-senyum itu. Nggak tahu senyumnya membeku ya. Hilang lagi senyumnya, hilang lagi. Udah capek itu Bu Kiki senyum-senyum sih itu. Screenshot foto. Mana Bu Kiki? Soalnya Bu Kiki. Kiki mungkin hilang ininya ya. Dia koneksinya agak terhalang katanya. Saya pikir itu saja untuk adik-adik semuanya dari kita semuanya di sini. Ada terima kasih nih Kak Oid ini, dia sebenarnya orangnya sangat sibuk tapi berusaha untuk meluangkan waktu untuk kita bercerita di sini. Kemudian ada Kak Alim juga yang baru pulang dari perantauan S3-nya, baru pulang ke Padang. Kemudian ada yang jauh-jauh dari Afrika. Ini Kak Pusi terpaksa bangun pagi hari ini gitu ya. Karena hari masih pagi di Afrika sana, di Angola. Dan kita juga terima kasih nih kepada Bu Kiki ini yang sudah memfasilitasi kita untuk mempertemukan dengan adik-adik. Kita pengen sekali sebenarnya, tapi ya kadangkala ke siapa kita mau connect ke adik-adik gitu ya, karena tidak punya channel ke sana. Dan syukurnya kita punya Bu Kiki yang bisa memfasilitasi ini. Juga kalau ada adik-adik di sini yang mungkin anak Olimpiade biologi, saya itu kadangkala jadi curhat ya. Saya itu bergerilya mengajar Olimpiade di seluruh SMA di Sumatera Barat. Kadang kala kita ke provinsi lain, tetapi adik-adik yang di SMA 1 itu ketika berkompetisi itu lihat nilai di provinsi Bengkulu itu biasanya sangat rendah gitu ya. Jadi nanti kalau seandainya ke depan kalau Bu Kiki mungkin bisa memfasilitasi, mungkin kita bisa juga saling berbagi untuk ilmu-ilmu yang memang mungkin ke ekstrakurikuler gitu ya. Ini ada pertanyaan dari kakak-kakaknya, mungkin sebelum kita tutup ya. Ada pertanyaan dari M Zahid ini ke Kak Kusi ini. Di Angola pakai bahasa apa Kak Kusi? Bahasa Inggris atau bahasa Prancis atau Portugis di sana ya? Swahili kata Oid sih. Bahasa resminya Portugis, tapi kalau kita di kerja pakai bahasa Inggris. Nah, itu. Karena jajahan Portugis dulu. Oke lah. Baik adik-adik semuanya, dan terima kasih. Mungkin Bu Kikinya udah nggak ada ya? Mungkin off ada ya? Bu Kiki. Kikinya kemana Bu Kiki? Ya mungkin jaringan ya, lagi bermasalah. Jadi kita akhiri sendiri aja lah. Gitu. Ada kok Bu Kiki di sini gitu ya. Slide kedua, sinyalnya. Ya sinyal kendala untuk pertemuan online gitu ya. Oke. Baik. Saya pikir untuk adik-adik semuanya terima kasih sudah berkenan hadir. Kita menyangka paling 5 orangan tadi yang bakal hadir mendengar cerita-cerita kakak-kakak di sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini, apa yang kita ceritakan berbagi hari ini menjadi kan sebuah kebermanfaatan buat adik-adik semuanya dan juga buat kita semuanya yang berbagi gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bukan merupakan pertama dan terakhir gitu ya. Tapi kita berharap ke depan bukan hanya dengan kita saja gitu ya. Banyak sekali kakak-kakak kalian yang jauh lebih inspiratif, jauh lebih bisa memberikan pencerahan kepada kalian sehingga kalian nanti akan memiliki pengetahuan dan mungkin arah ke masa depan yang lebih baik. Itu saja saya pikir. Bu Kiki masih Bu Kiki mau nongol itu kelihatannya. Ada freezingnya gitu ya.
Kalau tidak mungkin kita akhiri saja pertemuan Oke, kita ya karena sinyal dari Bu Kiki kita akhiri. Terima kasih Oi, terima kasih Kusmayadi, terima kasih Mang Alim dan Bu Kiki dan adik-adik semuanya yang sudah bertanya banyak tadi gitu ya. Ada Zahid dan Afriansa dan sebagainya. Dan nanti kalau berminat untuk berkomunikasi mungkin kalian bisa tanya ke Bu Kiki gitu ya untuk kontak-kontak kita kakak-kakaknya. boleh, Ya. silakan. Mana tahu ada yang berminat gitu ya untuk berkomunikasi. Oke, saya juga mau undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Nanti Kak Putra bisa dilihat di YouTube ya. Iya, ini saya record, nanti bisa share kok. Saya bisa share ini. Nah, ya, nanti kasih tahu sama adik-adik Kak Putra ini punya channel YouTube. Nama akunnya Bioholic ya. Channelnya Nanti rekamannya bisa. aja sih sharing-sharing bahan kuliah supaya mahasiswa bisa nonton lagi apa kuliah online. Iya, betul. Nah, makanya Tapi ingat ini bisa itu kan. diupload kok. Bisa diupload ya, nanti minta tolong diupload. Biar yang tidak hadir hari ini juga bisa nonton juga gitu. Oke, terima kasih Mang Alim. Ya, kita akhiri ya. Ya, bye-bye. Ya, Assalamualaikum. Mang Oid, Mang Tusi, Bu Kiki. Assalamualaikum.